Bintang film kelas atas Tan Shen ingin berpartisipasi dalam film sutradara Wu Zong, tetapi ditolak mentah-mentah di depan semua orang. Sungguh memalukan. Hari ini adalah ulang tahun Lusin, pacarnya yang telah lama dipacarinya. Tan Shen secara khusus membeli cincin, berencana melamar Lusin. Lusin datang ke lokasi syuting iklan untuk membawakan air minum kepada Tan Shen. Tan Shen ingin tinggal bersama Lusin lebih lama, tetapi Lusin terburu-buru pergi. Tan Shen datang ke rumah Lusin menyiapkan kue ulang tahun, berniat memberikan kejutan lamaran tetapi malah menerima telepon dari Ke Yuyong, mengatakan bahwa rivalnya San Jiao telah membeli artikel berita untuk beralih ke perusahaan Tuan Ke. Saat ini sedang mengajak Lusin untuk minum-minum. Di artikel itu juga ada foto San Jiao dan Lusin bersama. Tan Shen tidak menyangka bahwa urusan yang disebut Lusin adalah janji bertemu San Jiao. Hatinya sangat sedih. Tan Shen tetap menunggu di rumah Lusin. Akhirnya ia menunggu Lusin kembali. Lusin bahkan berbohong kepada Tan Shen. Ia dengan marah melemparkan seluruh kue ke wajah Lusin, lalu berbalik pergi. Tan Shen merasa sedih, sendirian pergi ke bioskop untuk menonton film. Penyanyi pria baru yang sedang naik daun belakangan ini, An Xiaoyu, juga datang ke ruang teater yang sama. Melihat Tan Shen menangis terseduh-seduh saat menonton film, An Xiaoyu merasa terganggu dan hendak pergi tetapi dipanggil kembali oleh Tan Shen. Tan Shen bahkan salah paham bahwa An Xiaoyu adalah penggemarnya, memaksanya untuk berfoto bersama. Setelah film selesai, Tan Shen meninggalkan ruang teater. Melihat sekelompok penggemar, mengira itu adalah penggemarnya. Ia bahkan menyalahkan An Xiaoyu karena memberitahu mereka bahwa ia sedang menonton film di sini, lalu buru-buru melarikan diri. An Xiaoyu tidak sempat melarikan diri, ketahuan oleh para penggemar, yang ternyata adalah penggemar An Xiaoyu. Keesokan harinya, Tan Shen berpartisipasi dalam perekaman sebuah acara sebagai komentator tamu. Di ruang rias, ia secara kebetulan bertemu An Xiaoyu, mengira ia mengikutinya lagi sampai ke sini. Acara mulai direkam, An Xiaoyu muncul sebagai tamu pembuka. Saat itulah Tan Shen baru mengetahui identitas asli An Xiaoyu adalah penyanyi pria yang sedang naik daun belakangan ini. Setelah San Jiao selesai tampil, Tan Shen tanpa basa-basi mengomentari penampilan San Jiao sangat kaku dan membosankan. Lusin sengaja mengajak Tan Shen bertemu di hotel, ingin Tan Shen berkenalan dengan Liu Yang, artis baru yang dikontrak perusahaan, yang akan berpartisipasi dalam film berikutnya bersama Tan Shen. Tan Shen marah berbalik dan pergi. Liu yang mengikuti instruksi Lusin, mengejar Tan Shen dan meraih tangannya. Para paparazzi yang sudah menunggu, memotret keduanya yang sedang tarik-menarik, seolah-olah semuanya sudah diatur. An Xiaoyu kebetulan datang ke hotel ini untuk bertemu dengan penanggung jawab perusahaan musik Elsa. Ia segera maju dan menarik Tan Shen pergi. Di mobil, Tan Shen menangis terseduh-seduh karena merasa sedih. Ia menyadari setiap kali bertemu An Xiaoyu, ia selalu menangis begitu menyedihkan. An Xiaoyu berkata, mungkin ini yang disebut takdir. Tan Shen berterima kasih kepada An Xiaoyu atas bantuannya, sekaligus meminta maaf karena telah salah mengira ia sebagai penggemarnya sebelumnya. Setelah kejadian hari ini, Tan Shen sangat kecewa pada Lusin, oleh karena itu ia memutuskan besok akan berpartisipasi dalam perekaman acara reality show olahraga. Acara ini direkam di gunung, kebetulan bisa mengisolasi diri dari dunia luar. Tan Shen datang untuk berpartisipasi dalam perekaman acara reality show, kebetulan sekali ia bertemu San Jiao. Ketika resmi syuting, tantangan pertamanya adalah panjat tebing buatan. Tepat saat mulai memanjat, San Jiao sengaja melepas sabuk pengamannya, lalu jatuh. Tan Shen dengan baik hati ingin menarik San Jiao ke atas, tetapi malah disalahpahami telah mendorong San Jiao ke bawah. Di rumah sakit, San Jiao menangis memberitahu Tan Shen bahwa ia hamil, ingin Tan Shen membantunya. San Jiao mengungkapkan bahwa berita pindah perusahaan sebelumnya hanya pengalihan perhatian, ia sengaja jatuh barusan. Ia baru saja terluka, tidak bisa berpartisipasi dalam syuting episode-episode berikutnya. Perusahaan demi keuntungan akan membatalkan kontraknya sebelum waktunya. Tan Shen luluh dan setuju membantu, sehingga ia mengakui di depan media bahwa ia telah mendorong San Jiao ke bawah, dan dikritik keras oleh warganet. Peristiwa Tan Shen memukul orang semakin serius, karena Tan Shen punya kecenderungan kekerasan. Banyak brand bersiap membatalkan kontrak dengannya. An Xiaoyu melakukan panggilan video dengan Wen Liang yang berada di Singapura, membicarakan tentang penandatanganan kontrak dengan Sal Music. Wen Liang menasihati An Xiaoyu untuk tidak terburu-buru, tunggu ia kembali ke negara dulu baru dipikirkan lagi. Ia akan kembali paling cepat 1 bulan lagi. Tetapi ketika tidak sengaja melihat berita tentang Tan Shen dan San Jiao di internet, Wen Liang, yang berencana baru kembali 1 bulan lagi, memesan tiket pesawat paling awal untuk kembali. Saat ini, seluruh internet memboikot Tan Shen. Perusahaan AI berencana membatalkan kontrak dengan Tan Shen, tetapi kontrak Tan Shen masih 2 tahun lagi baru berakhir.
Karena tidak bisa membatalkan kontrak, Aike memutuskan untuk membekukan Tan Shen. Lusin bertemu Feng Weiliang, artis baru yang dikontrak perusahaan, menanyakan apa yang ia pikirkan. Impian Feng Weiliang adalah suatu hari nanti bisa melampaui Tan Shen. Kalimat ini membuat Lusin teringat pada Tan Shen. Ia menegaskan perusahaan akan membuat rencana sesuai arah yang Feng Weiliang sukai. Secara resmi menyambut Feng Weiliang bergabung dengan perusahaan hiburan Aike. Tan Shen di rumah bosan setengah mati, segera keluar bersama Ke Yuyong untuk mencari udara segar. Ia kebetulan melihat posternya diganti, lalu memutuskan untuk datang ke perusahaan Aike untuk menuntut keadilan. Tan Shen baru saja sampai di perusahaan sudah dicaci maki oleh penggemar San Jiao, meminta ia keluar dari dunia hiburan. Feng Weiliang membela Tan Shen, dimarahi oleh Lusin. Perusahaan saat ini sedang bersiap fokus mempromosikan Feng Weiliang, mengingatkannya agar di masa depan memperhatikan perilakunya. Lusin menyarankan Tan Shen pergi ke luar negeri untuk berlibur sejenak. Bagaimanapun, sekarang aktor dan staf kru film menolak bekerja sama dengan Tan Shen, perusahaan juga sangat terpengaruh. Mengenai uang ganti rugi pelanggaran kontrak, perusahaan akan membayarnya. Tan Shen tidak pernah menjadi orang yang patuh. Ia ingin membayar ganti rugi itu sendiri. Lusin masih punya sedikit hati nurani. Ia mencari Tao Zong untuk meminta bantuan Tan Shen, berharap Tao Zong bisa memberikan Tan Shen kesempatan. Tao Zong punya satu syarat, yaitu Lusin harus putus dengan Tan Shen. Untuk membayar ganti rugi pelanggaran kontrak, Tan Shen bahkan menjual rumahnya. Ketika ia menyeret koper keluar dari area villa, ia secara kebetulan bertemu An Xiaoyu. Area villa ini adalah tempat tinggal banyak artis. Sepertinya perusahaan An Xiaoyu sangat menghargainya. An Xiaoyu yakin bahwa Tan Shen tidak memukul orang. Tan Shen berterima kasih atas kepercayaan An Xiaoyu. Tan Shen mencari tempat tinggal baru. Kondisi di sini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rumah lama, tetapi bagi dia sekarang itu sudah cukup. Lusin datang berkunjung. Tan Shen menduga Lusin memanfaatkan dia untuk menukar keuntungan dengan perusahaan, lalu memarahinya agar pergi. Setelah Lusin pergi, Tan Shen yang berusaha terlihat kuat tidak bisa menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Lusin memohon kepada Tao Zong. Tao Zong meminta Lusin putus dengan Tan Shen, sebagai gantinya akan memberikan Lusin 10% saham perusahaan, kekuasaan di bawah satu orang di atas 10.000 orang. Saat itu, bahkan Tuan Ke akan menjadi miliknya. Sejujurnya, Lusin sedikit goyah. Feng Weiliang memiliki aura dan penampilan yang mirip dengan Tan Shen. Tuan Ke berpendapat Feng Weiliang bisa menggantikan Tan Shen di saat-saat penting ini. Tao Zong menelepon menanyakan apakah Lusin sudah memikirkan tawaran sebelumnya. Lusin ingin bernegosiasi lagi dengan Tao Zong. Tao Zong mengirim paket kepada Lusin, di dalamnya ada foto Tan Shen dan An Xiaoyu bersama. An Xiaoyu adalah penyanyi pria yang sangat terkenal, tetapi menandatangani kontrak dengan Sal, pesaing Tuan Ke. Tao Zong meminta Lusin meyakinkan Tan Shen untuk membawa An Xiaoyu ke perusahaan. Manajer ingin An Xiaoyu berpartisipasi dalam 2 acara varietas. An Xiaoyu menolak mentah-mentah. Ia menandatangani kontrak dengan Sal Music adalah untuk membuat musik, bukan untuk berpartisipasi dalam acara varietas. Tan Shen datang ke Tuan Ke, tidak sengaja mendengar percakapan Lusin dengan orang lain. Asalkan ia menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu, perusahaan akan membebaskannya. Tan Shen tahu Lusin menggunakan dia sebagai alat untuk menukar keuntungan, tetapi demi bisa muncul kembali di layar, ia setuju dengan Lusin untuk menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu. Wen Liang yang baru kembali ke negara langsung mencari Tan Shen, mengundang Tan Shen bekerja di studionya sebagai manajer. Tan Shen tahu Wen Liang ingin membantunya, tetapi ia sangat menyukai akting, percaya bahwa selama ia berusaha, ia pasti bisa kembali ke layar. Tan Shen mengungkapkan bahwa Tuan Ke telah menyetujui satu syarat dengannya, asalkan ia menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu, perusahaan akan membebaskannya. Wen Liang tidak menyangka kebetulan seperti itu. Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan An Xiaoyu, percaya bahwa jika ia angkat bicara, An Xiaoyu akan menghargainya. Wen Liang mengajak Tan Shen bertemu An Xiaoyu. Tan Shen merayu An Xiaoyu, menjelaskan tujuannya datang ke sini. An Xiaoyu telah menandatangani kontrak dengan Sal Music, bahkan dengan angkuh mengatakan bahwa selama ada Tan Shen di sana, ia tidak akan datang ke Tuan Ke. Tan Shen tidak menyerah, terus membujuk An Xiaoyu untuk menandatangani kontrak. An Xiaoyu menolak mengemudi pergi, tetapi malah menabrak mobil orang lain. An Xiaoyu sedang terburu-buru menghadiri acara temu penggemar. Tan Shen segera membantu An Xiaoyu menyelesaikan kasus tabrakan itu, membiarkan An Xiaoyu mengemudi mobilnya pergi. Tan Shen kembali mencari An Xiaoyu untuk memintanya menandatangani kontrak. An Xiaoyu meninggalkan nomor teleponnya di kontrak, menyuruh Tan Shen menghubunginya lagi setelah mobilnya diperbaiki. Wen Liang membantu Tan Shen meyakinkan An Xiaoyu. Menurutnya,
Sal Music benar-benar tidak sebaik hiburan Tuan Ke. Tetapi semuanya sudah terlambat, 3 hari lagi An Xiaoyu akan mengadakan acara temu penggemar. Wen Liang segera meminta 1 tiket kehadiran kepada An Xiaoyu agar An Xiaoyu percaya ia benar-benar tulus berpartisipasi dalam pertemuan itu. Ia telah meminta cuti 3 hari di depan An Xiaoyu. Sebenarnya, Wen Liang melakukan semua ini demi Tan Shen. Ia segera meminta ke Yu Yong memberikan tiket itu kepada Tan Shen. Ia datang menghadiri acara temu penggemar An Xiaoyu, membuat penggemar lain tidak senang. Hampir saja terjadi konflik fisik. An Xiaoyu bergegas datang untuk melerai, menegaskan bahwa dalam pertemuan penggemar kali ini sama sekali tidak boleh ada kekerasan. An Xiaoyu berharap Tan Shen mengerti bahwa ia telah menolak mentah-mentah. Tan Shen menganggap An Xiaoyu mengatakan ia tidak tulus, oleh karena itu hari ini ia secara khusus datang menghadiri acara temu penggemarnya. An Xiaoyu segera menarik Tan Shen pergi dari pertemuan itu. An Xiaoyu membatalkan makan malam, lalu memesan meja di restoran Jepang untuk makan malam bersama Tan Shen. An Xiaoyu menunggu di bawah rumah Tan Shen, dikejutkan oleh Tan Shen dalam gaun merah, matanya bersinar, tidak bisa mengalihkan pandangan. Dalam perjalanan ke restoran, Tan Shen menyadari ketegangan An Xiaoyu, bahkan menggodanya bahwa ia belum pernah berkencan dengan seorang gadis. Tan Shen tidak melupakan tugasnya, bersikeras agar An Xiaoyu menandatangani kontrak. Sesampainya di restoran, Tan Shen kembali mengeluarkan kontrak meminta An Xiaoyu menandatanganinya. An Xiaoyu tidak mengerti mengapa Tan Shen berusaha sekuat tenaga agar ia pindah ke Aike. An Xiaoyu mengakui bahwa datang ke Aike akan memiliki sumber daya yang lebih baik, tetapi ia tetap tidak akan ke sana. Karena setiap kali menyebut Aike orang akan memikirkan Tan Shen, ia seperti gunung yang menindih artis lain. An Xiaoyu menasihati Tan Shen makan dengan benar, jangan bicara soal penandatanganan kontrak lagi. Saat ini, ada 2 reporter hiburan menerobos masuk ke ruangan memotret mereka berdua. Tan Shen yang cerdas telah merekamnya, memaksa mereka menghapus foto-foto itu. Tetapi berita Tan Shen dan An Xiaoyu makan malam bersama tetap menjadi trending topik. Tan Shen sangat kesal, tidak hanya gagal meyakinkan An Xiaoyu untuk menandatangani kontrak, tetapi juga difoto buruk oleh 2 reporter. Ke Yu Yong menyarankan Tan Shen mencari Lusin untuk meminta bantuan, Tan Shen menolak. Jika kembali ke perusahaan meminta bantuan, berarti tugas itu gagal, jadi ia tidak bisa meminta bantuan Lusin. Wen Liang mengajak Tan Shen bertemu untuk minum teh, mengatakan bahwa asisten An Xiaoyu telah berhenti. Tan Shen bisa datang menjadi asistennya. Tan Shen terkejut, ia adalah bintang film kelas atas, bagaimana mungkin ia menjadi asisten kecil? Menurut Wen Liang, hal terpenting bagi Tan Shen sekarang adalah menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu. Meskipun ia pasti tidak akan setuju, jadi perlu dilihat bagaimana penampilan Tan Shen. Ia dengan gigih menelepon An Xiaoyu, tetapi ia tidak mengangkatnya. Tan Shen terpaksa mengirim pesan kepada An Xiaoyu, mengatakan bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki, mengemudi ke sana untuk menukar mobil dengannya. Tan Shen diam-diam memasang alat pelacak di mobil An Xiaoyu, melacak sampai ke lokasi syuting iklan An Xiaoyu, dan meminta menjadi asistennya. An Xiaoyu sangat kesal melihat Tan Shen muncul, marah memarahinya lalu mengusirnya. Tan Shen tidak menyerah, pagi-pagi sekali membawakan sup untuk An Xiaoyu, tetapi malah dicaci maki. Tan Shen mencoba beberapa kata sandi, akhirnya berkat bantuan Wen Liang berhasil membuka pintu masuk ke rumah An Xiaoyu, bahkan memesan bahan masakan, memasak sendiri. An Xiaoyu yang sedang tidur di lantai atas terbangun karena suara, turun ke bawah melihat Tan Shen hampir membakar dapur, lalu marah mengumumkan ia tidak butuh asisten dan mengusirnya. Tan Shen menerima telepon dari Elsa, segera menandatangani kontrak menjadi asisten trainee An Xiaoyu. Ia sangat marah tentang hal ini dan tidak ingin seorang ratu kontroversi berada di sisinya. Tetapi Tan Shen dapat membawa keuntungan bagi An Xiaoyu. Berita mereka berdua makan malam bersama terakhir kali menjadi trending topik membantu An Xiaoyu mendapatkan kontrak iklan. An Xiaoyu mungkin tidak membutuhkan keuntungan ini, tetapi perusahaan membutuhkannya. Elsa berharap An Xiaoyu bersabar selama 3 bulan ini. Lusin menelepon menyuruh Tan Shen kembali ke perusahaan. Ia segera kembali, kebetulan melihat Lusin secara pribadi memimpin artis baru Feng Weiliang. Oleh karena itu ia sangat marah, menyalahkan Lusin karena mengatakan ia adalah artisnya. Tetapi perusahaan malah ingin segera membatalkan kontrak dengannya untuk mencari orang baru, menciptakan Tan Shen kedua untuk menggantikannya. Tan Shen berinisiatif mengajukan putus dengan Lusin. Dengan demikian ia tidak lagi dipaksa oleh Tao Zong, sekaligus bisa mempromosikan orang baru untuk di kedua pihak. Lusin berkata bahwa alasan Tan Shen putus adalah karena An Xiaoyu dan foto-foto intim sebelumnya, apalagi sekarang ia menjadi asistennya. Tan Shen marah, awalnya Tuan Kia memaksanya menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu, sekarang malah memfitnahnya. Tan Shen bersumpah bahwa ia pasti akan kembali ke Tuan Kia, tetapi harus Tuan Kia memohon padanya untuk kembali. Tan Shen menjelaskan bahwa ia dan An Xiaoyu hanya rekan kerja, sama seperti Lusin dan Feng Weiliang. Jika Lusin dan Feng Weiliang bisa berkembang menjadi sepasang kekasih,
maka ia dan An Xiaoyu juga bisa. Setelah selesai bicara, ia berbalik pergi. Lusin tahu Tan Shen selalu kuat. Dari tempat tinggi jatuh ke jurang, ia merasa sedih tidak tahu bagaimana ia akan beradaptasi. Duduk di mobil, Tan Shen mengingat hal-hal baik yang telah dilakukan Lusin untuknya. Kenangan saat bersamanya, hatinya sakit dan ia menangis terseduh-seduh. Tan Shen datang menjemput An Xiaoyu, melihat matanya merah, ia segera melihat postingan perpisahan Tan Shen di media sosial lalu menanyakannya. Namun saat ini suasana hati Tan Shen sedang tidak baik, menyuruh An Xiaoyu untuk tidak berbicara dengannya. An Xiaoyu tidak tahan dan bertanya balik siapa sebenarnya yang asisten. Malam itu, Wen Liang tidak bisa menghubungi Tan Shen, khawatir lalu menelepon An Xiaoyu untuk menanyakan kabar. An Xiaoyu terus mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi tetap khawatir sehingga ia mencarinya sampai ke tempatnya. Tan Shen membuka pintu untuk An Xiaoyu, ia baik-baik saja, hanya sedih sehingga ingin minum untuk melampiaskan. An Xiaoyu awalnya berniat mengembalikan cincin Tan Shen yang ia temukan di bioskop. Tetapi setelah ragu-ragu ia mengurungkan niatnya, berbohong bahwa ada urusan pekerjaan yang perlu mencari Tan Shen. Tan Shen yang sedih lalu menangis, bahkan memegang mic bernyanyi, tangan An Xiaoyu seperti disiksa. Sudah malam begini masih membuat keributan, ia merebut mic tidak membiarkan Tan Shen bernyanyi lagi. Tan Shen merasa sedih, menangis lebih keras, menyadari setiap kali ia merasa malu selalu dilihat oleh An Xiaoyu. Untuk menghibur Tan Shen, An Xiaoyu menyanyikan sebuah lagu. Tan Shen memuji An Xiaoyu bernyanyi dengan baik. Sebenarnya, An Xiaoyu menandatangani kontrak dengan SAL adalah untuk menghasilkan musik yang lebih baik. Jadi meskipun Tan Shen sedih karena alasan apapun, itu tidak boleh memengaruhi pekerjaan. Di masa depan cukup memikirkannya saja. Tan Shen akan bangkit agar An Xiaoyu dapat melihat betapa bijaknya memilih bekerja sama dengannya. Bahkan ingin An Xiaoyu dengan sukarela menandatangani kontrak dengan Tuan Ke. Tan Shen menemani An Xiaoyu menghadiri sebuah acara. Tidak menyangka bertemu Lusin membawa Feng Weiliang menghadiri acara yang sama. An Xiaoyu menyuruh Tan Shen membeli kopi. Lusin yang mendengarnya merasa tidak senang. Tan Shen membeli 50 cangkir kopi. Tidak sanggup membawanya lalu menelepon An Xiaoyu untuk meminta bantuan. Lusin juga ingin membantu. An Xiaoyu menjelaskan Tan Shen sekarang adalah asistennya. Tidak perlu Lusin bersusah payah. Di ruang rias, Tan Shen melihat Lusin di samping Feng Weiliang. Hatinya sangat tidak nyaman. An Xiaoyu bahkan mengambil kesempatan untuk menggoda Tan Shen. Mereka berdua bertengkar. Pembawa acara sengaja membuat masalah, menyebabkan Tan Shen dikelilingi oleh reporter. Pakaiannya robek. An Xiaoyu tidak tahan lagi, segera turun panggung melepas jaketnya untuk dikenakan Tan Shen. Tan Shen salah paham bahwa An Xiaoyu bersekongkol dengan penyelenggara dan reporter untuk mempermainkannya. An Xiaoyu melihat Tan Shen emosional, lalu menyuruh sopir mengantar Tan Shen pulang. Tan Shen tidak setuju, menelepon ke Yu Yong untuk menjemput. Tetapi ia tidak tahu bahwa saat ini, Ke Yu Yong diam-diam memotretnya dan An Xiaoyu di sudut tersembunyi. Perusahaan memutuskan untuk memberikan lagu Tuan Luyi kepada An Xiaoyu untuk digunakan, menegaskan bahwa semuanya harus memprioritaskan An Xiaoyu. Tuan Luyi berencana mencari Wuzong untuk membicarakan masalah ini. Elsa berkata bahwa Wuzong sedang melakukan perjalanan bisnis, sebagai ganti rugi ia akan mengizinkan Tuan Luyi berpartisipasi dalam acara reality show. Keesokan harinya, Tan Shen mencari Elsa, memintanya menjelaskan mengapa ia mengatakan kepada reporter bahwa ia adalah asisten An Xiaoyu. Elsa berpura-pura polos mengatakan bahwa ia mengira Tan Shen ingin mengumumkan hal itu kepada seluruh dunia. Tan Shen tahu bahwa fakta ia adalah asisten An Xiaoyu cepat atau lambat akan terbongkar. Tapi tidak sekarang, Tan Shen membongkar niat Elsa. Persetujuan Elsa agar ia menjadi asisten An Xiaoyu adalah ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan reputasi An Xiaoyu. Elsa mengakui bahwa reporter dan pembawa acara semuanya dipanggil olehnya. Tan Shen menjelaskan bahwa ia bisa bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan kontroversi, tetapi harus menyerahkan hak manajemen An Xiaoyu kepadanya. Elsa mencibir, ia tahu tujuan Tan Shen menjadi asisten An Xiaoyu adalah untuk membajak. Sangat yakin bahwa An Xiaoyu tidak akan mengikuti Tan Shen ke Tuan Ke. Tan Shen membawakan pakaian untuk An Xiaoyu. An Xiaoyu bertanya-tanya mengapa Tan Shen tidak menyamar hari ini. Tan Shen berpendapat karena identitas asisten kecilnya sudah terbongkar, maka tidak perlu menyamar lagi. An Xiaoyu menjelaskan kepada Tan Shen bahwa ia benar-benar tidak tahu tentang kejadian kemarin. Tan Shen telah bertanya kepada Elsa, tahu bahwa Elsa memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan kontroversi bagi An Xiaoyu. An Xiaoyu lapar, menyuruh Tan Shen keluar membeli makanan. Tan Shen bersikap angkuh, ia adalah dewi nasional,
bagaimana mungkin ia pergi membeli makanan? An Xiaoyu lalu membuat kesepakatan dengan Tan Shen bermain satu putaran game, siapa yang kalah akan pergi membeli makan siang. Hasil akhirnya tetap An Xiaoyu yang keluar membeli makan siang untuk Tan Shen. An Xiaoyu sangat kesal, ia bermain game malah kalah dari Tan Shen, si pemain baru. Mengenai penciptaan kontroversi kali ini, Tan Shen berpendapat An Xiaoyu kembali berutang padanya sekali lagi, berharap An Xiaoyu mempertimbangkan kembali kontraknya. Tan Shen dipermainkan oleh karyawan kecil, sengaja menyuruhnya pergi mengirim kontrak lokasi pertunjukan An Xiaoyu, tetapi tidak menjelaskan alamatnya dengan jelas, membuatnya salah mengirim ke lokasi yang salah. Tan Shen kembali sambil hujan-hujanan, kebetulan mendengar karyawan itu sedang menyombongkan diri dan mengejeknya kepada rekan kerja lain. Dengan marah, ia menyiram air ke wajahnya untuk memberinya pelajaran. Karyawan itu tidak terima, mengunggah video Tan Shen menyiram air ke wajahnya di jaringan internal perusahaan. Elsa memarahi Tan Shen, bahkan urusan mengirim kontrak pun salah, membuatnya sangat sedih. An Xiaoyu menyuruh Elsa keluar dulu. Melihat Tan Shen basah kuyup, ia segera mengambil handuk untuk mengeringkan rambutnya. Sebenarnya ia yakin Tan Shen bukan orang yang suka menyalahkan sembarangan. Bagaimanapun Tan Shen juga jatuh dari tempat tinggi. Sekarang semua orang ingin menginjaknya lagi. An Xiaoyu harus memberikan penjelasan kepada Tan Shen, lalu menarik Tan Shen untuk meminta maaf kepada rekan kerja yang disiram air, sekaligus meminta rekan kerja itu meminta maaf karena telah mempermainkan Tan Shen. An Xiaoyu menjelaskan bahwa Tan Shen adalah asistennya, sekaligus anggota Sal Music. Ini adalah tindakan perundungan di tempat kerja. Tan Shen berterima kasih kepada An Xiaoyu yang telah membelanya. Sebenarnya, An Xiaoyu tidak hanya membantu Tan Shen, tetapi juga membantu dirinya sendiri. Hari ini, jika ia tidak maju, orang-orang itu tidak tahu batasnya akan terus melecehkan asistennya. Lusin mengadakan pesta menjamu dua direktur yang telah membantu menghapus berita negatif tentang Tan Shen, sekaligus memperkenalkan Feng Weiliang. Kedua direktur ini menegaskan Feng Weiliang pasti akan melampaui Tan Shen. Setelah itu, Feng Weiliang tidak senang ketika Lusin menunjukkan rasa jijik terhadap Tan Shen saat menyebutkannya. Ia ingin bersaing secara adil dengan Tan Shen, bukan menggunakan cara-cara kotor ini. Sebenarnya, Lusin lebih dari siapapun berharap Tan Shen bisa membalas dendam. Tetapi atasannya masih ada direktur lain, ia tidak bisa bertindak sesuka hati. Jika bukan karena perusahaan sedang mempromosikan Feng Weiliang, maka hari ini ia juga tidak akan membawanya ke sini dan memperingatkan Feng Weiliang agar di masa depan harus patuh bekerja sama dengan rencana perusahaan. Lusin belakangan ini sedang mencari An Xiaoyu untuk bekerja sama. Ia menyadari Lusin sedang mempromosikan Feng Weiliang, ingin menciptakan Tan Shen kedua. Tetapi An Xiaoyu menegaskan mereka akan gagal karena Tan Shen tidak dapat digantikan. Tan Shen memanfaatkan kesempatan ini lagi membujuk An Xiaoyu datang ke Aike. Ia menjelaskan bahwa Aike tidak profesional dalam musik, sedangkan Sal berbeda. Artis mereka semua memiliki gaya masing-masing, sama sekali tidak terpengaruh. Tan Shen sedang makan mie instan ketika Ke Yuyong datang, terus terang mengakui bahwa ia diberi tugas oleh editor kepala untuk memotret An Xiaoyu waktu itu. Hasilnya malah memotret foto-foto dia dan Tan Shen. Berkat foto-foto ini ia pun dipromosikan. Tan Shen berpendapat beberapa foto tidak bisa menunjukkan apa-apa, tetapi jika bisa membantu Ke Yuyong dipromosikan maka itu adalah hal yang baik. Ke Yuyong mengungkapkan bahwa Ai telah menandatangani kontrak dengan Stadion Gaoqiao, ingin merilis album untuk Feng Weiliang. Tan Shen tidak rela, segera memikirkan cara meyakinkan direktur Wang untuk menandatangani kontrak dengan Sal. An Xiaoyu melihat tangan Tan Shen terluka, ia langsung mengoleskan obat untuknya. Ternyata Tan Shen mendengar direktur Wang adalah penggemar tenis, sehingga ia bermain olahraga itu dengannya selama 3 hari untuk mendapatkan kontrak, menggunakan ketulusan untuk meyakinkan direktur Wang. Tan Shen kembali mengambil kesempatan membujuk An Xiaoyu datang ke Aike. Ia terang-terangan menolak dan berpendapat ini hanya penyesalan Tan Shen. Ia yang mendengarnya berpura-pura marah. Sebenarnya, Tan Shen bisa menandatangani kontrak sewa Stadion Gaoqiao adalah karena Lusin telah mengusulkan pematalan kerjasama dengan Gaoqiao untuk diam-diam membantu Tan Shen. An Xiaoyu menunjukkan desain gaya rambutnya kepada Tan Shen, tetapi ia sibuk bermain game sehingga tidak melihatnya dengan cermat. Apalagi An Xiaoyu masih punya penata gaya pribadi. Tan Shen selalu bilang ia tidak berlatih. An Xiaoyu lalu menariknya ke ruang piano dan bertanya ia ingin mendengar apa. Tan Shen sangat menyukai satu musik dari masa kecil dan menyanyikan beberapa baris. An Xiaoyu mengajari Tan Shen bermain piano. Mendapat kontak sedekat itu dengan An Xiaoyu, Tan Shen tiba-tiba merasa berdebar. Tan Shen dan Tuan Lui menonton acara reality show Tuan Lui bersama. An Xiaoyu melihat Tan Shen menonton dengan gembira seperti itu, malah cemburu pada acara anak-anak. An Xiaoyu menulis lagu baru, menyuruh Elsa menggunakannya untuk single barunya. An Xiaoyu menegaskan tidak akan menggunakan lagu Tuan Lui. Menurutnya, lagu yang ditulis Tuan Lui seharusnya dinyanyikan olehnya sendiri.
Pagi-pagi sekali, Tan Shen sudah lari ke rumah memanggil An Xiaoyu untuk bangun latihan. Meskipun ia menggerutu, Tan Shen tidak gentar. Selama konser berlangsung, ia harus mengawasi An Xiaoyu. Elsa mencari Tuan Lui untuk berbicara, menjelaskan bahwa hanya jika An Xiaoyu menyanyikan lagu yang ia tulis, ia akan lebih mudah terkenal. Tuan Lui menjadi sedih karenanya. An Xiaoyu menghibur Tuan Lui. Lagu yang ia tulis sangat berjiwa. Sabar menunggu akan ada kesempatan untuknya. Konser minggu depan adalah kesempatan yang bagus. Tuan Lui bahkan berterima kasih kepada Jumo, dialah yang mengatakan sangat menyukai lagu ini. Selama konser berlangsung, Tan Shen mengawasi segala sesuatu tentang An Xiaoyu. Dia melarangnya makan daging untuk melindungi suaranya, hanya memberinya sayuran rebus. Sementara itu, dia sendiri memesan 1 meja penuh daging, membuat An Xiaoyu ngiler. Para penggemar mengirim banyak hadiah untuk An Xiaoyu, dia meminta Tan Shen membukakannya untuknya. Saat Tan Shen sedang membuka hadiah, dia terkejut oleh boneka Fodo berisi jarum. Konser akan segera dimulai. Tan Shen yakin ini dikirim oleh An Sifan, ingin memeriksa informasi pada kotak hadiah. Bagaimanapun juga, An Xiaoyu sedang dalam masa keemasan, hal ini akan memengaruhi keselamatannya. Tetapi kotak itu sudah dibuang oleh Elsa. An Xiaoyu ingin tahu dan bertanya kepada Tan Shen apakah dia pernah menerima hal-hal seperti ini ketika seluruh internet mencacinya. Tan Shen tidak pernah menerimanya karena ada orang yang khusus membukakan dan memilah hadiah untuknya. An Xiaoyu sedikit iri karena Tan Shen dilindungi dengan sangat baik oleh Lusin. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan apa yang dikirim Antipan. Tetapi demi keselamatan Tan Shen, An Xiaoyu memintanya untuk bersiaga 24 jam. An Xiaoyu datang ke bar untuk menyemangati Inhua, mantan anggota bandnya, dan meminta maaf padanya atas kejadian sebelumnya. Tan Shen menelepon An Xiaoyu. Mengetahui dia sedang minum di bar, dia menjadi sangat marah, bertanya apakah dia masih ingin menjaga suaranya. Tan Shen datang ke bar untuk menjemput An Xiaoyu, dan kebetulan melihat Feng Weiliang yang mabuk diganggu oleh seorang pria pemabuk. Dia segera maju melindunginya. Tan Shen membawa Feng Weiliang masuk ke mobilnya. Dia bertanya kepada Tan Shen apakah Lusin hanya mempromosikan pacarnya. Sekarang dia mengatakan kemana-mana bahwa dia adalah pacarnya. Dia tidak bisa menerima akting hanya untuk menciptakan skandal. An Xiaoyu melihat Feng Weiliang seperti itu, lalu menyindir bahwa dia memiliki masalah saraf. Tan Shen menelepon Lusin untuk menjemput Feng Weiliang, sekaligus penasaran bertanya kepada An Xiaoyu mengapa dia minum di bar yang sama dengan Feng Weiliang. Dia mabuk, salah mengira An Xiaoyu sebagai Lusin dan merengek padanya, membuatnya canggung dan bingung harus berbuat apa. Saat ini Lusin datang, Tan Shen menyarankan dia untuk merawat pacarnya dengan baik. Jangan biarkan pacarnya diganggu di bar. Lusin menjelaskan bahwa Feng Weiliang bukan pacarnya, sekaligus mengingatkan Tan Shen tentang tujuan dia menjadi asisten An Xiaoyu. Tan Shen tentu ingat jelas dan tidak perlu Lusin mengingatkannya. Dalam perjalanan pulang, An Xiaoyu tergagap lama sebelum akhirnya mengatakan bahwa dia telah mengganggu waktu istirahat Tan Shen karena harus menjemputnya selarut itu. Tan Shen belum tidur cepat, dia sedang meneliti naskah yang diberikan Elsa. Saat ini An Xiaoyu baru tahu Elsa telah menerima tawaran film untuknya, tetapi dia sama sekali tidak ingin berakting. Di konser, An Xiaoyu sangat populer, telah menyanyikan 3 lagu di atas panggung, tetapi penggemar masih tidak mengizinkannya turun, ingin mendengarnya bernyanyi lagi. Ada orang yang mengotak-atik air minum. Tan Shen memberikan air itu pada An Xiaoyu untuk diminum di tengah jalan, menyebabkan suaranya rusak, tidak bisa bernyanyi lagi. Konser tidak boleh diinterupsi. Tan Shen pun meminta Elsa mengatur Emer Lui untuk menggantikan. Tan Shen merasa aneh, An Xiaoyu baru saja bernyanyi dengan baik, mengapa tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara? Dia segera membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter memeriksa An Xiaoyu, diagnosis awal adalah pita suara lumpuh, kerusakan serius, tetapi masih perlu menunggu hasil tes. Selama waktu ini sebaiknya jangan menggunakan suara. Tan Shen tidak berpikir panjang, mengira itu karena An Xiaoyu berlatih terlalu keras, menghiburnya agar beristirahat dengan baik dan akan sembuh. An Xiaoyu mendapat firasat buruk, bertanya pada Tan Shen apa yang dia berikan padanya untuk diminum saat konser, karena ada 1 botol yang rasanya aneh. Tan Shen mengambil air dari belakang panggung konser, membukanya di depan An Xiaoyu, tetapi sekarang dia tidak ingin melihat Tan Shen. Hal ini membuat Tan Shen sangat marah, mengira An Xiaoyu mencurigainya. Tan Shen tidak pulang, tetapi menunggu di depan pintu rumah An Xiaoyu semalaman. Tenggorokan An Xiaoyu semakin tidak nyaman. Tan Shen bergegas membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lusin mendengar bahwa An Xiaoyu tiba-tiba meninggalkan konser tadi malam, lalu menelepon Tan Shen, menanyakan situasi An Xiaoyu, mengingatkan Tan Shen agar tidak melupakan tugasnya. Hasil tes menunjukkan An Xiaoyu telah memakan beberapa jenis makanan yang menyebabkan kerusakan pada pita suaranya, sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Karena kerusakan pita suara disebabkan oleh faktor eksternal,
yaitu karena masalah makanan. Untuk melukai An Xiaoyu, segera pergi ke stadion tempat konser tadi malam berlangsung untuk mencari botol air yang diminum An Xiaoyu. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Tan Chen bahkan mengobrak-abrik tong sampah untuk mencari botol air itu. Dia bertekad harus menemukan penyebab kerusakan pita suara An Xiaoyu. Keesokan harinya, An Xiaoyu langsung memecat Tan Chen. Mulai sekarang, Tan Chen bukan lagi asistennya. An Xiaoyu mengatakan bahwa Tan Chen menjadi asistennya hanya untuk mendompleng popularitas. Sekarang, suaranya sudah rusak. Tan Chen tidak perlu tinggal lagi. Tan Chen tidak pernah benar-benar menganggap An Xiaoyu sebagai batu loncatan. Dia sangat serius dengan pekerjaan ini. Dia akan bertanggung jawab atas dirinya. CEO Wu mengetahui ada orang yang sengaja meracuni An Xiaoyu lalu mencurigai Tan Chen. Elsa menegaskan Tan Chen tidak berani melakukannya, tetapi dia punya motif. Karena An Xiaoyu tidak mau membatalkan kontrak untuk datang ke KAIG, dia telah menghancurkan An Xiaoyu. CEO Wu tidak menyangka Tan Chen berani datang ke Sal Music untuk mencari keuntungan. Lusin pasti tahu tentang ini, harus mencari Lusin untuk membicarakan benar salahnya. Sekarang seluruh perusahaan tahu Tan Chen menjadi asisten An Xiaoyu adalah untuk membawanya kembali ke KAIG. CEO Wu menghubungi Lusin untuk menanganinya, menyalahkannya karena mengirim Tan Chen kesal untuk menarik An Xiaoyu, dan jika tidak berhasil, dia membiarkan Tan Chen menghancurkannya. Jika mereka memberitahu media bahwa An Xiaoyu mengalami kerusakan pita suara karena meminum air yang diberikan Tan Chen, apa yang akan ditulis media? CEO Wu tahu baru-baru ini KAIG memiliki sebuah film kostum yang akan segera syuting. Dia ingin berinvestasi dan mengendalikan seluruhnya. Ketika Lusin setuju, dia akan menyebarkan berita. Tan Chen menemukan kamera pengawas di belakang panggung konser. Ada orang yang menaruh racun di botol air. Ini adalah tindakan pembunuhan yang disengaja, membuktikan ada orang yang mengincar An Xiaoyu. Tetapi botol air itu ada di sana. Elsa berpendapat siapapun bisa mengambil botol air itu. Kebetulan Tan Chen yang mengambilnya, jadi atas hilangnya suara An Xiaoyu, dia juga harus menanggung sebagian tanggung jawab. Tan Chen telah melapor ke polisi, tetapi CEO Wu dan Elsa takut perusahaan terpengaruh sehingga menentang pelaporan ke polisi, menyuruh Elsa mengatakan kepada polisi bahwa itu adalah kesalahpahaman karena ada orang yang sengaja meracuni. Tan Chen pun dibebaskan. Sebenarnya, An Xiaoyu tidak pernah mencurigai Tan Chen meracuninya, tetapi memang karena kecerobohan kerjanya. Tan Chen membeli sarapan dan datang menjemput An Xiaoyu untuk bekerja. Dia bersikap dingin menasihati Tan Chen agar tidak menyia-nyiakan usahanya. Tan Chen tidak menyerah, terus bersikeras ingin mengantar An Xiaoyu bekerja. Dia terpaksa naik mobil Tan Chen. Suara An Xiaoyu sudah rusak parah. CEO Wu bertanya kepada Tan Chen apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Saat ini, CEO Wu menerima pesan dari Lusin. Lusin telah menyetujui permintaannya. CEO Wu lalu mengumumkan kepada publik bahwa An Xiaoyu sakit karena latihan berlebihan, sehingga demam dan harus meninggalkan konser di tengah jalan, lalu memperingatkan agar tidak membahas masalah suara lagi di masa depan. Pita suara An Xiaoyu sudah rusak, hanya perlu bernyanyi beberapa menit lagi, rasa sakitnya akan tak tertahankan. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Tan Chen menunggu di depan pintu rumah An Xiaoyu setiap hari, sampai dia menerimanya. Tan Chen melakukan ini bukan karena akting, melainkan karena rasa bersalah di hati dan ingin menebus kesalahan. Ada orang diam-diam memotret An Xiaoyu. Tan Chen yang temperamental segera maju merebut kamera orang itu. An Xiaoyu mendengar suara lalu keluar rumah. Setelah mengetahui kejadian itu, dia malah bersikap tidak peduli. Lusin menemui Tan Chen, berharap dia kembali ke KAIG, jangan pedulikan An Xiaoyu lagi. Lagi pula suara An Xiaoyu sudah rusak. Tan Chen tahu jelas satu-satunya jalannya adalah menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu, jadi dia harus berada di sisinya. Lusin dengan cemburu bertanya pada Tan Chen apakah dia menyukai An Xiaoyu karena berada di sisinya. Tan Chen marah, dia sedang berusaha untuk tetap tinggal di KAIG. Hal ini tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi. Lusin membawa Feng Weiliang ke konferensi pers peluncuran film baru, berpura-pura berkencan untuk menciptakan skandal. Mr. Lu Yi menemui Elsa, berpura-pura peduli pada An Xiaoyu. Padahal konser kedua tinggal kurang dari seminggu lagi. Suara An Xiaoyu rusak parah, tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Elsa bertanya-tanya mengapa Mr. Lu Yi tahu tentang ini. Mr. Lu Yi mengatakan bahwa dia tidak sengaja melihat rekam medis An Xiaoyu. Selain An Xiaoyu, hanya Mr. Lu Yi yang paling populer di perusahaan. Elsa menyuruh An Xiaoyu memanfaatkan kesempatan itu. Jika suaranya benar-benar tidak bisa pulih, maka jadwal yang seharusnya miliknya sekarang semuanya akan menjadi milik Mr. Lu Yi. Tiba-tiba menjadi kesayangan perusahaan, Mr. Lu Yi merasa senang sekaligus khawatir. Ternyata semua itu diatur oleh Yomo untuk membantu Mr. Lu Yi merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Feng Weiliang sedih, minum alkohol untuk menghilangkan kesusahan, tidak senang Lusin menggunakannya untuk menciptakan skandal asmara. Dia tahu Lusin telah melakukan banyak hal untuk Tan Chen,
bertanya apakah dia rela membiarkan Tan Chen salah paham seperti itu. Feng Weiliang tidak ingin Lusin mencari bayangan Tan Chen pada dirinya. Dia tidak ingin menjadi Tan Chen kedua, hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Lusin melihat Feng Weiliang mabuk lalu ingin membawanya pulang. Feng Weiliang tiba-tiba mencium Lusin dan pemandangan ini kebetulan difoto oleh wartawan. Tan Chen meminta bantuan teman untuk membuat janji dengan seorang ahli agar An Xiaoyu diperiksa suaranya, tetapi dia bersikeras tidak membuka pintu. Tan Chen bahkan memanggil tukang kunci untuk membuka pintu, tetapi kunci itu terlalu bagus sehingga tidak bisa dibuka. Tan Chen tidak menyerah, terus menunggu di depan pintu rumah An Xiaoyu. Hujan mulai turun deras. An Xiaoyu akhirnya tidak tega, setuju pergi ke dokter bersama Tan Chen. Namun, suara An Xiaoyu rusak sangat parah, meskipun jika diobati dengan benar masih bisa sembuh, tetapi setidaknya butuh 1 tahun, paling lama 3-5 tahun. Tan Chen dengan tulus merawat An Xiaoyu, mengawasinya minum obat. Namun setelah minum obat selama seminggu, An Xiaoyu masih tidak merasa suaranya membaik. Tan Chen menghibur An Xiaoyu bahwa itu adalah masalah dokternya, berharap dia tidak berkecil hati. An Xiaoyu selalu mencatat durasi waktu suaranya bisa dipertahankan dari beberapa puluh detik di awal, berangsur-angsur hingga 5 menit. Meskipun sudah banyak kemajuan, tetapi untuk konser, ini masih belum cukup. An Xiaoyu tidak ingin minum obat lagi pula sudah minum seminggu, tetapi tidak melihat adanya kemajuan. Dia pun berdiskusi dengan Elsa tentang pembatalan konser. Elsa tidak setuju, penggemar itu semua datang untuk An Xiaoyu. Dia memikirkan cara untuk menyunting suara secara langsung. Ada orang yang membocorkan berita bahwa suara An Xiaoyu rusak. Direktur Lin, sponsor konser, datang untuk menyelidiki, meminta An Xiaoyu menyanyi uji coba di tempat. Tepat ketika An Xiaoyu bingung, Tan Chen datang membawakannya obat. Meskipun Direktur Lin adalah penggemar Tan Chen, dia tetap tidak melupakan tujuan kedatangannya hari ini, ingin mendengar An Xiaoyu bernyanyi. Tan Chen menjelaskan bahwa An Xiaoyu sangat pemilih soal lingkungan bernyanyi, menyuruh Direktur Lin datang menonton konser. Direktur Lin mendengar orang berbicara dengan yakin bahwa suara An Xiaoyu rusak, sehingga dia datang bertanya karena tidak tenang. Untuk menunjukkan ketulusan, Elsa menuruti keinginannya, membuat janji akan makan malam bersama Tan Chen dan Direktur Lin di lain hari, dengan begitu baru bisa mengulur waktu. An Xiaoyu dengan sedih datang ke bar Yin Hua untuk minum dan menghilangkan kesusahan. Yin Hua melihat suasana hati An Xiaoyu sedang tidak baik, tepat saat Tan Chen menelepon, dia memberitahu lokasinya, lalu memapah An Xiaoyu ke kamar pribadi. Tan Chen datang ke bar untuk menjemput An Xiaoyu, melihatnya meringkuk di sofa, hatinya sangat pedih tetapi tetap tidak lupa memarahinya karena minum tanpa menjaga suara. An Xiaoyu tidak mau mendengarkan ocehan Tan Chen, tanpa sengaja jatuh menimpa Tan Chen. Dia melihat An Xiaoyu yang pasrah dan merasa sangat sakit hati, menasihatinya bahwa masih banyak orang yang mencintainya sedang menunggu, bagaimana bisa melakukan ini kepada para penggemar itu. An Xiaoyu yang mabuk tidak tahan lagi, lalu ambruk di atas Tan Chen. Yin Hua masuk dan kebetulan melihat pemandangan ini, buru-buru mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto, bahkan berfoto bersama Tan Chen. Dia meminta bantuan Yin Hua untuk memapah An Xiaoyu ke mobil, lalu menyetir membawanya pulang. Sampai di depan pintu rumah, Tan Chen memanggil berkali-kali tetapi An Xiaoyu tidak bangun dan tidak sanggup memapahnya, lalu membiarkan An Xiaoyu tidur di mobil. Keesokan paginya, An Xiaoyu bangun, melihat Tan Chen tidur di kursi belakang, hatinya sedikit tergerak, lalu masuk ke rumah mengambil selimut untuk menyelimuti Tan Chen. Tan Chen bangun tidak melihat An Xiaoyu, mengira dia pergi minum lagi, buru-buru mengetuk pintu, melihat An Xiaoyu di rumah, dia baru merasa tenang. An Xiaoyu memutuskan untuk membangkitkan semangatnya, jadi sangat kooperatif dengan pekerjaan Tan Chen. Sore itu, ketika sedang berlatih di stadion, An Xiaoyu baru menyanyikan beberapa kalimat sudah tidak tahan lagi, membuat teknisi suara tidak bisa menyuntingnya. CEO Wu mendengar berita itu lalu menyuruh Elsa mempromosikan Mr. Lui. Tepat saat Mr. Lui datang, Elsa langsung bermaksud membawanya menghadiri acara promosi masker. Masker jenis ini awalnya diwakili oleh An Xiaoyu. Feng Weiliang melihat yang datang bukan An Xiaoyu, lalu sangat terkejut. Tan Chen pergi makan malam dengan Direktur Lin. Direktur Lin terus-menerus mengajak minum Tan Chen. Dia tidak berani menyinggung, terpaksa minum sangat banyak. Direktur Lin mengambil kesempatan untuk bertindak lancang pada Tan Chen tetapi dia berhasil mengelak. Direktur Lin merasa tidak senang, baru selesai makan malam, melangkah keluar dari hotel, Tan Chen yang mabuk merasa sangat tidak nyaman. Elsa menyadari niat buruk Direktur Lin terhadap Tan Chen, sengaja membiarkan dia mengantar Direktur Lin pulang. Direktur Lin menarik Tan Chen masuk ke mobil, kebetulan terlihat oleh Lusin dan Feng Weiliang. Feng Weiliang buru-buru menarik Tan Chen kembali, tidak membiarkan Direktur Lin berbuat jahat. Lusin menyindir Tan Chen jatuh miskin, sampai harus melayani klien. Namun melihat kondisi Tan Chen, dia tidak tahan untuk peduli, ingin mengantarnya pulang. Tan Chen menolak perhatian Lusin lalu pulang naik taksi sendiri. Sesampainya di rumah, Tan Chen menerima pesan dari Feng Weiliang,
mengatakan bahwa Elsa telah membawa Mr. Lui menghadiri acara promosi masker yang seharusnya milik An Xiaoyu. Tan Chen bertanya pada An Xiaoyu apa yang sedang terjadi. Saat ini, An Xiaoyu malah peduli dengan fakta bahwa Tan Chen menyembunyikan kepergiannya melayani klien, akhirnya mengakui dia adalah asistennya. Suara An Xiaoyu sudah jauh lebih baik, dia ingin bernyanyi untuk Tan Chen. Namun saat dia pergi mengambil gitar, Tan Chen sudah tertidur. An Xiaoyu menggendong Tan Chen ke kamar lalu mencium keningnya. Tan Chen mencari Elsa untuk menuntut keadilan soal perwakilan merek masker. Elsa mengatakan An Xiaoyu saat ini tidak bisa bernyanyi, jadi biarkan Mr. Lui tampil lebih dulu. Lagi pula, produser juga merasa Mr. Lui lebih cocok. Ini adalah keputusan perusahaan, menyuruh An Xiaoyu khawatirkan apakah suaranya bisa digunakan untuk konser atau tidak. Bangun setelah mabuk, Tan Chen sama sekali tidak ingat apa-apa tentang malam tadi, tetapi masih ingat An Xiaoyu dirampas kontrak iklan masker. An Xiaoyu percaya pada Elsa, bagaimanapun dia selalu mencari cara untuk membantunya. Tan Chen mengungkap bahwa Elsa hanya ingin konser terus berjalan, bukan mencari cara untuk memulihkan suara An Xiaoyu. Tan Chen punya firasat buruk, yaitu Elsa akan meninggalkan An Xiaoyu. Tinggal 2 hari lagi sampai konser. Bagaimana jika suara An Xiaoyu belum pulih? Tetapi dia cepat menghibur An Xiaoyu bahwa masih ada 2 hari lagi. Pasti akan ada cara. Hari ini adalah hari konser. Kondisi An Xiaoyu hanya bisa menyanyikan 2 lagu. Oleh karena itu dia menyarankan pada Elsa agar Mr. Lui menyanyikan sisanya. Elsa tidak setuju, meminta An Xiaoyu lip sync. Dia adalah penyanyi profesional sehingga bersikeras menolak lip sync. Elsa mengingatkan An Xiaoyu bahwa jika tidak lip sync dan melanggar kontrak maka harus membayar denda 50 juta yuan. Kecuali An Xiaoyu bisa menyediakan 50 juta yuan, dia baru setuju membiarkannya istirahat. An Xiaoyu tidak punya pilihan, terpaksa setuju lip sync. An Xiaoyu naik ke panggung untuk tampil, menunjukkan penampilan yang sangat baik. Mr. Lui merasa aneh, sebelumnya An Xiaoyu masih bilang suaranya tidak bagus, sekarang malah bisa bernyanyi. Dalam hati curiga lalu pergi ke belakang panggung. Dia sangat terkejut setelah menemukan dia sedang lip sync. Mr. Lui tidak rela saat berinteraksi dengan An Xiaoyu di atas panggung. Dia sengaja menjatuhkan mikrofon An Xiaoyu, menyebabkan lip sync-nya ketahuan. Penonton di bawah riuh, penggemar sangat kecewa. Tan Chen curiga Mr. Lui sengaja menjatuhkan mikrofon An Xiaoyu, tetapi semuanya sudah terlambat, penggemar sudah tahu An Xiaoyu lip sync. Weibo dengan cepat meledak, semua platform media sosial membicarakan An Xiaoyu yang lip sync. Tan Chen bertanya kepada Elsa bagaimana dia akan menangani masalah An Xiaoyu, khawatir Elsa akan meninggalkannya. Elsa mengatakan An Xiaoyu memiliki banyak kontrak iklan, perusahaan tidak bisa meninggalkannya. Yomo mempertanyakan Mr. Lui, apakah dia sengaja menjatuhkan mikrofon An Xiaoyu? Mr. Lui tidak rela. Semua orang peduli dan menyayangi An Xiaoyu, tidak ada yang peduli pada perasaannya. Namun masih ada beberapa penggemar yang benar-benar mengkhawatirkan kesehatannya, berdiri menunggu di pintu hotel untuk menyemangati An Xiaoyu agar kuat. Di tengah kerumunan, ada seorang wanita bertopeng maju dan hendak menyiram air ke An Xiaoyu. Untungnya Tan Chen maju menghalanginya. Tan Chen tidak mengerti, sebelumnya ketika dia dicerca oleh seluruh internet, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Sekarang mengancam keselamatan An Xiaoyu, dia bersumpah akan mencari tahu orang ini. Wanita yang hendak menyiram air ke An Xiaoyu sedang menunggu Mr. Lui. Ternyata dia adalah penggemar Mr. Lui, tidak rela An Xiaoyu selalu mendominasi Mr. Lui, jadi dia telah meracuni suara An Xiaoyu. Hari ini dia juga yang menyiram air ke An Xiaoyu. Dia terus terang ingin membantu Mr. Lui merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Mr. Lui ingin menarik penggemar wanita itu pergi untuk menjelaskan semuanya. Dia pun mengingatkan Mr. Lui bahwa jika melakukan itu, semua yang telah dia perjuangkan akan hilang. Kalimat ini membuat Mr. Lui sedikit ragu. Tepat pada saat ini, Yomo telah memotret pertemuan mereka berdua. Wartawan mengepung pintu rumah An Xiaoyu. Kasus lip sync-nya masih menduduki puncak hot search. Ada juga yang membuat topik menuntut An Xiaoyu keluar dari industri hiburan. Opini publik semakin panas, para pengiklan ingin Mr. Lui menggantikan An Xiaoyu sebagai perwakilan. Elsa berharap Mr. Lui menjaga citranya, jangan sampai hal buruk terungkap. Mr. Lui merasa bersalah mendengarnya. Sejak insiden itu terjadi, Sal Music tidak memiliki tindakan penanganan krisis apapun untuk An Xiaoyu. Tan Chen pun menemui Elsa untuk mempertanyakan hal ini. Elsa menjelaskan bahwa Tan Chen hanyalah asisten sementara, masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Saat ini An Xiaoyu sangat terpuruk, tidak tahu apa yang telah dia perbuat salah. Sejak insiden itu terjadi, opini publik di internet semakin tidak terkendali, perusahaan tidak memiliki tindakan apapun. Ini sama saja ingin meninggalkannya. Tan Chen menghibur An Xiaoyu bahwa masih ada MRK.
Dia tahu jelas itu, tetapi dengan keadaannya saat ini, MRK pasti tidak akan menerimanya. Tan Chen selalu membawa kontrak MRK dan memberikannya pada An Xiaoyu untuk ditandatangani. Besok pagi dia akan mengirim kontrak ke sana. Setelah dicap akan berlaku. Keesokan paginya, Tan Chen datang ke MRK mencari Lu Xin. Dia masih berpikir terlalu sederhana. Lagi pula sekarang suara An Xiaoyu sudah rusak, tidak bisa bernyanyi lagi. Ditambah lagi terlibat skandal lip sync, menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu tidak ada artinya lagi. Kontrak ini sudah tidak bernilai. Tan Chen mengerti, sepertinya sejak awal perusahaan memang tidak ingin dia kembali. Oleh karena itu, dia menduga MRK telah mengirim orang untuk merusak suara An Xiaoyu sehingga dia tidak bisa bertahan di industri hiburan. Tan Chen merobek kontrak di depan Lu Xin dan bersiap untuk pergi. Lu Xin menegaskan Tan Chen sudah menyukai An Xiaoyu. Tan Chen menganggap masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, lagi pula mereka sudah putus. Sekarang jalan masing-masing. Wartawan memblokir di pintu rumah An Xiaoyu. Tan Chen menelepon manajemen gedung untuk mengusir mereka. Majalah Bayo merilis berita eksklusif, suara An Xiaoyu diracuni oleh orang lain. Mr. Lu Yi khawatir mendengarnya. Ketika mendengar orang lain mengatakan itu dilakukan oleh Tan Chen, dia langsung merasa lega, semakin ingin dia menjadi asistennya. Namun Tan Chen langsung menolak. Mr. Lu Yi lalu mengingatkan Tan Chen agar jangan melihat Weibo dan berita hiburan setelah pulang ke rumah. Tan Chen tetap tidak tahan, mendapati hot search semuanya membicarakan tentang dia yang meracuni An Xiaoyu. Opini publik langsung berubah menjadi simpati pada An Xiaoyu. Tan Chen sekali lagi menjadi pusat perhatian. Meskipun An Xiaoyu tidak menyalahkan Tan Chen, dia tetap tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga itu karena kecerobohan kerjanya. Semuanya adalah perbuatannya sendiri. Tan Chen meninggalkan jadwal kerja An Xiaoyu untuk beberapa hari ke depan lalu diam-diam pergi. Feng Weiliang menelepon untuk peduli pada Tan Chen karena opini publik telah beralih pada Tan Chen, menasihatinya keluar untuk bersenang-senang. An Xiaoyu dan Mr. Lu Yi menghadiri acara bersama. Sekarang dia telah menjadi penyanyi latar untuk Mr. Lu Yi. Lokasi dipenuhi penggemar Mr. Lu Yi, mereka bersorak untuknya. Perbedaan ini sulit dia terima. An Xiaoyu memutuskan untuk menolak semua pertunjukan. Elsa mengingatkan An Xiaoyu bahwa menurut kontrak, dia harus membayar denda 20 juta yuan dan An Xiaoyu memilih melanggar kontrak. Naik ke panggung harus bertanggung jawab pada panggung, sedangkan suara nyanyinya saat ini tidak bisa bernyanyi, dia juga tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Ayah An Xiaoyu setelah mengetahui putranya terlibat kasus tuntutan, utang menumpuk, datang untuk bertanya. Dulu, ketika An Xiaoyu masih baik-baik saja dengan ketenarannya, dia mungkin tidak peduli, tetapi sekarang dia harus campur tangan. Dia memutuskan akan membayar 20 juta yuan ganti rugi pelanggaran kontrak untuk An Xiaoyu, dengan syarat dia harus mengadakan konferensi pers, menyatakan keluar dari industri hiburan selamanya. Dia tidak meminta An Xiaoyu untuk segera menjawab, memberinya waktu untuk berpikir. An Xiaoyu sangat sedih setelah mendengarnya. Dia sangat mencintai bernyanyi, tetapi sekarang semua harus meninggalkannya. An Xiaoyu membuat janji dengan Tan Chen di alun-alun Bintang. Melihat anak-anak muda bermain skateboard di alun-alun, Tan Chen menyebutkan pertama kali dia berakting. Saat itu dia tidak punya apa-apa, meskipun sulit tetapi benar-benar sangat bahagia. Tan Chen sangat ingin kembali ke masa di mana dia hanya fokus pada akting. An Xiaoyu berterima kasih pada Tan Chen karena telah berbagi isi hati dengannya. An Xiaoyu menemui ayahnya dan setuju untuk pulang mengadakan konferensi pers, menyatakan keluar dari industri hiburan selamanya. Tetapi dia punya satu syarat. Dia tahu ayahnya mengenal Xiao Chao dari MRK, meminta ayahnya dengan cara apapun harus membuat Tan Chen kembali ke MRK untuk berakting. Sal Music sepenuhnya meninggalkan An Xiaoyu, ingin menarik kembali apartemen yang dialokasikan untuknya. Tan Chen sangat marah, menyalahkan Elsa karena sama sekali tidak mengambil tindakan penanganan krisis untuk An Xiaoyu, sekarang hanya dengan satu kalimat mengatakan menyerah begitu saja. Elsa menjelaskan bahwa sekarang perusahaan sedang mempromosikan Mr. Lu Yi, ingin Tan Chen menjadi asistennya. Tan Chen tidak mungkin menjadi asisten Mr. Lu Yi. Sebelumnya dia menjadi asisten An Xiaoyu, ada alasannya. Elsa kemudian menyuruh Tan Chen pergi membersihkan apartemen An Xiaoyu. Dalam waktu 1 hari harus pindah. Tan Chen pulang ke rumah, tidak bisa menghubungi An Xiaoyu, lalu membereskan barang-barang pribadinya sendiri. Setelah itu meminta bantuan ke Youyong. An Xiaoyu menemui Wen Liang, mengatakan bahwa di tahun-tahun mendatang dia tidak akan melanjutkan karir menyanyi. Lu Xin menemani Feng Weiliang menjalankan jadwal setiap hari. Dia tampaknya perlahan mulai menyukai Lu Xin. Hari ini memanfaatkan Lu Xin tidur nyenyak. Dia diam-diam menyentuh hidungnya, tidak bisa menahan diri untuk mencuri ciuman. Dalam keadaan setengah sadar, Lu Xin mengira itu Tan Chen, lalu memanggil namanya.
Feng Weiliang merasa sangat sakit hati mendengarnya. Tan Chen mendengar Wen Liang mengatakan An Xiaoyu berada di kampung halamannya, kota Anyuan, lalu segera naik bus ke sana. Di lokasi syuting Wen Liang, dia melihat An Xiaoyu ingin makan es krim, lalu melarangnya karena suaranya sedang dalam masa pemulihan. Jangan makan yang terlalu dingin, dan menyalahkannya karena datang ke sini tanpa izin. Persaingan sekarang sangat ketat, menghilang sebulan akan cepat dilupakan. Karena Tan Shen datang terburu-buru, ia lupa memesan akomodasi. Wen Liang ingin mengatur Tan Shen menginap di kamar hotelnya. An Xiaoyu menolak, hotel penuh dengan kru film. Takut Tan Shen diam-diam difoto. Tidak mungkin membiarkan Tan Shen tidur di jalanan. An Xiaoyu kemudian membawanya pulang ke rumah lamanya. Tan Shen melihat banyak foto tertempel di dinding. An Xiaoyu menjelaskan bahwa itu adalah penggemar pertamanya. Saat itu, ia bekerja paruh waktu di warung neneknya. Ada kalanya vokalis utama band rusak parah, karena itu ia mendapat kesempatan naik panggung. Setelah itu ia menjadi vokalis utama band. Tetapi karena beberapa alasan band bubar, Tante HN menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, Antiude pasti sudah bisa berdiri di panggung yang lebih besar. Antiude tidak menyalahkan Tante HN, dia yang tidak punya keberanian menghadapi masalah dan selalu menghindar. Sebenarnya dia telah melihat usaha dan keseriusannya. Tante HN dan Antiude membersihkan rumah tua bersama. Setelah itu dia bahkan memasak untuknya. Tante HN sangat terkejut, ini adalah pengalaman yang belum pernah dia miliki. An Xiaoyu membuatkan segelas anggur untuk Tan Shen. Tan Shen menggoda An Xiaoyu bahwa meskipun tidak menyanyi, ia masih bisa menghidupi dirinya sendiri, tetapi tetap menghibur An Xiaoyu agar jangan berkecil hati. Sampai saat itu ia akan membawanya kembali ke dunia hiburan. Saat itu ia akan menjadi penyanyi pria peracik anggur terbaik, dan ia akan menjadi aktris wanita yang paling memiliki pandangan. Tan Shen meminta An Xiaoyu tenang, ia masih memiliki puluhan juta penggemar yang menyayanginya. An Xiaoyu memberi Tan Shen kejutan dingin, bertanya apakah ia yakin penggemar itu masih menyayanginya. Untuk membuktikan kepada An Xiaoyu, Tan Shen memposting sebuah unggahan di Weibo, pasti akan ada yang membalasnya segera, tetapi hasilnya hanyalah kekecewaan. An Xiaoyu melihat Tan Shen begitu sedih langsung buru-buru menghibur, orang-orang yang menyakiti dan mengkhianatinya tidaklah penting. An Xiaoyu memapah Tan Shen yang mabuk ke kamar untuk beristirahat. Tan Shen tidak ingin An Xiaoyu tidur di ranjang, menyuruhnya tidur di lantai, lalu merangkak ke ranjang berdebat dengan An Xiaoyu. Kedua orang sedekat itu membuat An Xiaoyu sedikit goyah, langsung mendorong Tan Shen menjauh lalu buru-buru melompat turun dari ranjang. Feng Weiliang dan Tuan Lui saat ini sangat populer, keduanya sering menghadiri acara bersama. Feng Weiliang menerima buket bunga besar tanpa nama pengirim, dia menduga itu dari Lusin. Hayoyong mewawancarai Feng Weiliang, menyadari bahwa dia sekarang sangat mirip Tan Shen. Feng Weiliang tidak senang, dia tidak suka orang lain mengatakan dia adalah Tan Shen kedua, dia adalah dirinya sendiri, bukan pengganti siapapun. Pagi berikutnya, Tan Shen bangun melihat dirinya dan An Xiaoyu tidur di ranjang yang sama, langsung berteriak, lalu kembali menggoda An Xiaoyu pasti takut gelap sehingga tengah malam baru naik ke ranjang. An Xiaoyu sedikit malu, meminta Tan Shen pindah hari ini. Tan Shen tidak mau pergi, jika pergi juga harus An Xiaoyu menemaninya. An Xiaoyu mengatakan bahwa ia sudah melepaskan hasratnya, tidak peduli dengan hal-hal itu lagi. Tan Shen tidak percaya, melihat sikap An Xiaoyu saat melihat foto kemarin, pasti pikiran di hatinya sama dengannya, tetapi An Xiaoyu tetap mengusir Tan Shen. Tan Shen menyeret koper ke lokasi syuting mencari Wen Liang, tetapi malah disalahpahami sebagai pemain pengganti yang diundang oleh sutradara. Dengan marah langsung sedikit berdebat dengan pihak lawan. Wen Liang melihat Tan Shen langsung mengajaknya makan. Wen Liang memesan satu porsi kue. Ini adalah makanan yang paling disukai An Xiaoyu. Tan Shen mengeluh bahwa An Xiaoyu pernah berkorban banyak demi mimpinya, tetapi sekarang malah menyerah, tidak mau kembali bersamanya. Wen Liang menceritakan bahwa An Xiaoyu takut gelap, karena saat kecil ia dikurung di kamar gelap oleh ayahnya hanya karena menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan ibunya. An Xiaoyu sangat menyayangi ibunya. Setelah orang tuanya bercerai, watak ayahnya berubah drastis, tidak mengizinkan An Xiaoyu menyebutkan apapun yang berhubungan dengan ibunya. Setiap kali berbuat salah ia akan dikurung di kamar gelap. An Xiaoyu menyukai musik, selalu bekerja paruh waktu untuk menabung biaya kuliah, sampai ibunya meninggal. Ia juga tidak menyerah menyanyi, tinggal di rumah bobrok hanya untuk mewujudkan mimpinya. Tetapi An Xiaoyu saat itu sangat gembira, percaya diri, dan bahagia. Asal menyebutkan menyanyi untuk para penggemar di bar, ia bisa bercerita tanpa henti. Orang seperti itu pasti tidak akan menyerah. Wen Liang memberikan kunci rumah An Xiaoyu kepada Tan Shen, memintanya untuk menemukan kembali An Xiaoyu yang percaya diri di masa lalu. Tan Shen kembali lagi, mengingatkan An Xiaoyu jangan harap bisa mengusirnya. Tan Shen ingin mendekorasi ulang rumah itu, tetapi An Xiaoyu menolak. Tan Shen melihat lagu di tangan An Xiaoyu, sedikit penasaran. Ia menjelaskan ini adalah lagu yang ia tulis untuk penggemar, ingin dinyanyikan di sal, tetapi tempat itu mengatakan tidak sesuai dengan pasar.
akhirnya tetap menggunakan lagu Tuan Lui. Tan Shen memotivasi An Xiaoyu bahwa ia pernah berusaha dan berkorban meskipun ditentang semua orang, tidak akan kehilangan nilai hanya karena penolakan beberapa orang. Kepala Departemen mencari Ha Youyong untuk berbicara, memuji artikel wawancara Feng Weiliang yang ia tulis sangat baik. Kebetulan pemimpin redaksi Liang pergi ke Amerika untuk belajar, Dewan Direksi memutuskan akan membiarkannya naik menjadi pemimpin redaksi. Ha Youyong sangat terkejut sampai ternganga, menjamin kepada kepala departemen bahwa ia pasti akan berusaha lebih keras lagi, tidak mengecewakan harapan semua orang. Feng Weiliang sengaja menunggu Lusin di ruang bawah tanah parkir di bawah rumahnya, mempertanyakan mengapa ia menghindarinya. Lusin terus terang mengatakan bahwa perasaan adalah urusan dua orang. Sebenarnya di dalam hatinya ia masih teringat Tan Shen, lalu dengan cepat meminta sekretaris membawa Feng Weiliang pergi. Sebelum tidur, Tan Shen tahu An Xiaoyu takut gelap, langsung meletakkan lampu tidur di kepala ranjangnya. An Xiaoyu sangat terharu. Pagi berikutnya, An Xiaoyu dibangunkan oleh jam waker yang disiapkan Tan Shen. Melihat boneka binatang rekaman suara yang disiapkan Tan Shen, ia merasa sangat kehabisan kata-kata. An Xiaoyu menerima telepon minta tolong dari Tan Shen, langsung berlari ke belakang gunung. Ternyata Tan Shen naik gunung memetik obat untuk An Xiaoyu, sayangnya terpeleset jatuh ke dalam lubang. Setelah dipromosikan menjadi pemimpin redaksi, Ha Youyong mulai membalas dendam pada para pemimpin yang pernah menekannya. Para pemimpin itu sekarang telah menjadi bawahannya. Ha Youyong menghadiri pesta minuman anggur amal. Tuan Lui datang untuk memulai pembicaraan, bertanya apakah dia punya berita tentang Tan Shen atau An Xiaoyu. Bersamaan dengan itu, Lusin juga mencari Ha Youyong untuk menanyakan berita tentang Tan Shen yang membuatnya sangat kesal. Tan Shen dan An Xiaoyu pergi mencari obat tetapi malah tersesat. Langit juga mulai hujan, keduanya buru-buru mencari sebuah gubuk untuk berteduh. Tan Shen mengeluh bahwa setiap kali bertemu An Xiaoyu, ia selalu mengalami nasib sial seperti itu. Keduanya duduk di dalam gubuk mengobrol tentang cita-cita masing-masing. An Xiaoyu memperdengarkan lagu yang ia tulis kepada Tan Shen. Tan Shen adalah pendengar pertama, menamai lagu itu Fencing. Wen Liang tidak bisa menghubungi An Xiaoyu dan Tan Shen sangat khawatir. Di sisi lain, Tan Shen dan An Xiaoyu bermalam di gubuk. Setelah bangun, mereka mencari jalan pulang. Kebetulan bertemu Wen Liang yang cemas mencari, langsung menyetir mobil membawa mereka pulang. Tan Shen menyembunyikan dari An Xiaoyu, mengundang para penggemarnya dulu, mengadakan acara pertemuan penggemar untuk memberinya kejutan. Agar An Xiaoyu menyanyikan lagu yang ia tulis untuk penggemar, An Xiaoyu khawatir bahwa penampilannya akan sangat buruk, membuat penggemar kecewa. Tan Shen memotivasi An Xiaoyu, sama seperti ia tidak pernah menyerah berakting hari itu. Melihat masih ada orang yang peduli padanya, jadi berharap An Xiaoyu tahu bahwa masih banyak penggemar yang menantinya. An Xiaoyu mengakui kepada penggemar bahwa suaranya bermasalah, lalu mengumpulkan keberanian untuk mulai bernyanyi. Tepat ketika An Xiaoyu sedang tampil di atas panggung, Tan Shen menerima pesan dari Elsa yang memintanya datang menyelesaikan masalah ganti rugi pelanggaran kontrak. Selesai menyanyikan satu lagu, An Xiaoyu sangat berterima kasih kepada Tan Shen yang memberinya keberanian dan setuju untuk kembali bersamanya. Ia sangat terharu, berjanji akan membawa An Xiaoyu kembali ke puncak, memberi tamparan keras pada para oportunis. An Xiaoyu pulang untuk berdiskusi dengan ayahnya tentang pembatalan konferensi pers, menjelaskan bahwa ia ingin terus bernyanyi. Ayah An Han marah besar. Jika begitu maka ia tidak akan memberi An Xiaoyu 1 sen pun. Sebenarnya An Xiaoyu sudah berencana jika terus bernyanyi, tidak akan menggunakan uang ayahnya. Ia memilih untuk terus bernyanyi karena mimpi, meskipun hanya ada satu orang di dunia ini yang mendengarnya bernyanyi, ia akan terus bernyanyi. Ayah An Xiaoyu mencurahkan kejutan dingin kepadanya, bertanya apakah ia pantas untuk terus bernyanyi. An Xiaoyu sangat kecewa, memarahi ayahnya tidak pernah menghargai bakatnya. Ia marah mengusir An Xiaoyu keluar dari rumah. Tan Shen membawa An Xiaoyu ke Sal Music untuk menandatangani perjanjian pengakhiran kontrak. Elsa mengatakan bahwa denda pelanggaran kontrak dapat dicicil, uang muka adalah 6 juta yuan. Untuk menghindari kecurigaan, Elsa menyuruh An Xiaoyu jangan keluar dari pintu utama. Sekarang pintu utama banyak wartawan menunggu untuk mewawancarai Tuan Lui. An Xiaoyu tidak peduli, ia bersikeras harus keluar dari pintu utama. Kebetulan bertemu Tuan Lui yang sedang diwawancarai, sengaja atau tidak sengaja menyiram bir ke tubuh Tuan Lui, yang membuatnya sangat malu. Jumo diam-diam memuji An Xiaoyu melakukan dengan sangat baik. An Xiaoyu tidak punya tempat berlindung menempel lagi di rumah Tan Shen. Ia langsung menyuruh An Xiaoyu membantunya membersihkan barang-barang. Tan Shen bertemu San Jiao, meminta San Jiao mengeluarkan 6 juta yuan untuk membeli rumahnya, anggap saja melunasi utang yang lalu. Tan Shen membawa 6 juta ke Sal Music. Elsa meminta An Xiaoyu meminta maaf secara terbuka karena menyiram bir ke Tuan Lui.
Tan Shen tidak setuju, mengingatkan Elsa untuk tahu diri. Di matanya An Xiaoyu adalah harta karun, Tuan Lui hanyalah batu biasa, menasihati Elsa untuk berhati-hati. An Xiaoyu mengetahui dari Elsa bahwa Tan Shen telah membayar 6 juta uang ganti rugi pelanggaran kontrak untuknya, langsung pergi mencari Tan Shen. Saat ini, Tan Shen sedang bertemu Lusin. Lusin tahu Tan Shen telah menjual satu-satunya rumahnya. Tan Shen tidak akan menyerah berakting, tetapi kontraknya masih di Aika. Ia berencana mendirikan studio sendiri, selama tidak syuting film maka Aika tidak akan bisa mengaturnya. Lusin beranggapan An Xiaoyu sudah kehilangan nilai komersial, hanya membawa masalah bagi Tan Shen. Saat ini, An Xiaoyu datang. Tan Shen sengaja memperkenalkan An Xiaoyu kepada Lusin sebagai artis yang akan ia pimpin nanti. Lusin sangat kesal, mengingatkan Tan Shen bahwa uang ganti rugi pelanggaran kontrak iklan sebelumnya masih belum selesai dibayar. Bagaimana studio akan beroperasi? An Xiaoyu mengeluarkan cincin yang ia temukan. Lusin melihatnya sangat cemburu, memarahi Tan Shen masih bilang tidak ada hubungan apa-apa dengan An Xiaoyu. Tan Shen menjelaskan cincin ini disiapkan untuk melamar Lusin di hari ulang tahunnya. Ia telah mencurahkan banyak pemikiran dalam mendesainnya, sungguh disayangkan. Tapi ia sangat berterima kasih kepada Lusin yang tidak tahu menghargai, memberinya keberanian untuk memulai lagi. Lusin terdiam, kecewa pergi. Tan Shen menandatangani kontrak artis dengan An Xiaoyu. Mulai sekarang, ia adalah manajernya. Rumah Tan Shen sudah terjual, jadi An Xiaoyu membawanya ke sebuah apartemen. Meskipun terlihat sederhana tetapi fasilitasnya lengkap, apartemen ini hanya memiliki satu kamar tidur. An Xiaoyu membiarkan Tan Shen tidur di kamar tidur, sedangkan ia tidur di ruang tamu. Baju berserakan di ruang tamu, langsung mencelanya sungguh memuakkan. Lewat kali ini, Tan Shen membalikkan keadaan, meminta An Xiaoyu menandatangani kontrak hidup bersama. An Xiaoyu tidak terima, ini apartemennya, ia yang seharusnya membuat aturan. Tan Shen merengek menceritakan bahwa ia telah menjual rumah demi An Xiaoyu. Saat ini baru ia setuju menandatangani kontrak hidup bersama. Karena saat ini tidak punya uang, Tan Shen langsung menyuap satpam hotel agar An Xiaoyu berolahraga di pusat kebugaran hotel, sekaligus menjadi peserta, sekaligus menjadi pelatih. Sal Music saat ini sedang mempromosikan Tuan Lui, jadwalnya sudah penuh hingga setengah tahun ke depan. Elsa menyuruh Tuan Lui ketika senggang menonton video An Xiaoyu belajar gaya penampilannya. Tuan Lui sangat meremehkan, beranggapan An Xiaoyu sudah habis masanya. Sekarang adalah eranya. Tan Shen membuat janji bertemu direktur ruang untuk meminta bantuan. Tidak disangka malah bertemu Wen Liang, jadi sangat terkejut. Wen Liang memberikan sebuah kunci. Ini adalah toko yang ia beli sejak lama. Sekarang biarkan Tan Shen menggunakannya dulu. Tan Shen berterima kasih atas kebaikan Wen Liang, tidak ingin merepotkannya jadi menolak, mengembalikan kunci kepada Wen Liang. Ha Youyou menelepon Tan Shen, bilang sudah menerima acara iklan masker siaran langsung untuk An Xiaoyu. Hanya saja acara ini mungkin sedikit bermasalah. Tan Shen tidak berpikir panjang langsung setuju. Tan Shen membawa An Xiaoyu menghadiri acara iklan. Sesampainya di sana, ia baru tahu itu adalah mengiringi gitar untuk Tuan Lui. Elsa menyindir dengan sinis dan meremehkan. Tan Shen marah langsung membalas. An Xiaoyu tidak menyangka malah Tuan Lui tidak tahan langsung menarik kembali pujian Tan Shen yang profesional barusan. Tan Shen juga merasa dirinya tidak profesional, bermaksud memberitahu penyelenggara bahwa ia tidak akan berpartisipasi lagi. An Xiaoyu tidak setuju, sudah sampai ya tampil saja. An Xiaoyu sekarang sudah habis masanya. Tuan Lui dengan bangga menyindir dan menghina, bahkan meremehkan, merundung An Xiaoyu bahkan saat merias wajah. Dalam penampilan, An Xiaoyu mengiringi gitar untuk Tuan Lui. Para penggemar di bawah bersorak-sorai menyemangati Tuan Lui. Saat itu, Tan Shen beralasan baterai ponselnya habis, meminjam ponsel An Xiaoyu lalu menggunakan ponselnya memposting sebuah unggahan di Gable mengumumkan bahwa ia telah kembali. Para penggemar yang berkomentar di bawah semua menyemangati An Xiaoyu, menunggunya hari itu. Saat ini An Xiaoyu baru menyadari bahwa sebelumnya ia terlalu egois dan impulsif. Tan Shen tidak setuju, menurutnya, memilih menghindar saat menghadapi masalah bukanlah egois, tetapi hanya reaksi alami untuk melindungi diri sendiri. An Xiaoyu memutuskan tidak akan menghindar lagi. Tan Shen mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu berada di sisinya. Ha Youyou membawakan makanan untuk Tan Shen, meminta maaf atas masalah tampil satu panggung dengan Tuan Lui hari ini. Tan Shen bilang awalnya ia agak canggung, tetapi sekarang dipikir-pikir tidak apa-apa. An Xiaoyu juga berpikir demikian. Oleh karena itu, Ha Youyou kembali memperkenalkan acara lelang amal kepada mereka. Ini adalah acara amal. Tan Shen langsung setuju. Ha Youyou tahu Tan Shen dan An Xiaoyu tidak punya mobil, langsung meminjamkan mobilnya. Tan Shen dan An Xiaoyu datang menghadiri acara lelang amal, kebetulan bertemu Elsa dan Tuan Lui. Elsa menyindir An Xiaoyu kali ini datang lagi untuk menjadi latar, sekaligus menyombongkan diri bahwa mereka datang untuk membeli barang amal. Tuan
Tuan Lui juga menyindir An Xiaoyu di depan Tan Shen. Hanya Jumo yang menyemangati An Xiaoyu. Ia ke belakang panggung berganti pakaian, Tan Shen membantu An Xiaoyu memasang dasi. Hari ini ia adalah model untuk jam tangan yang dilelang. Elsa tidak tahan mengejek An Xiaoyu dari bintang terkenal malah menjadi model pameran. Staf acara lelang adalah penggemar setia Tan Shen. Melihat ia terus melihat sepatu di katalog lelang, ia langsung membawanya ke ruang pameran untuk melihat sepatu itu. Ternyata barang-barang ini semua milik Tan Shen. Untuk membayar ganti rugi pelanggaran kontrak An Xiaoyu, ia telah menjual tas tangan dan sepatu merek terkenal kepada pihak lelang. Barang-barang lain ia tidak peduli, hanya saja sepatu itu adalah hadiah ulang tahun ke-18 yang diberikan ibunya. An Xiaoyu mendengarnya sangat sedih, tetapi saat ini tidak punya uang untuk membeli kembali sepatu itu. Para wartawan mengejar untuk mewawancarai An Xiaoyu dan Tan Shen, tetapi ketika melihat Tuan Lui, mereka malah berbondong-bondong lari ke Tuan Lui, membuat An Xiaoyu merasa sangat tidak nyaman. Tan Shen meminta An Xiaoyu percaya padanya. Sebentar lagi apapun yang ditanyakan wartawan jangan dijawab. Tan Shen sengaja memanfaatkan Elsa dan Tuan Lui untuk merebut kembali kesempatan wawancara. Menjelaskan bahwa An Xiaoyu adalah model pelelangan hari ini, beberapa hari yang lalu bahkan mengiringi gitar untuk Tuan Lui. Di matanya, An Xiaoyu adalah artis berkualitas di era baru, semua fitnah di internet adalah ulah tersembunyi pesaing. Elsa dan Tuan Lui marah hingga sakit dalam. Tan Shen dan An Xiaoyu makan di toko serba ada. Ia melihat ada yang diam-diam memotret buru-buru bersembunyi. Tan Shen meminta An Xiaoyu jangan bersembunyi. Di foto diam-diam justru menambah kesempatan untuk tampil di depan umum. Jika tidak bisa dihindari, lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan sensasi. Malam hari, An Xiaoyu membawa Tan Shen ke ruang pameran untuk mengambil kembali sepatu itu. Tetapi semua barang di ruang pameran sudah dipindahkan. An Xiaoyu sangat kecewa tetapi Tan Shen tidak peduli. Sepertinya takdirnya dengan sepatu itu sudah berakhir. Keduanya bersiap untuk pergi, tetapi menemukan pintu belakang terkunci, sementara satpam sedang berpatroli. Keduanya hampir ketahuan, untungnya satpam yang berjalan ke arah mereka dipanggil pergi oleh satpam lain. Keduanya susah payah baru bisa keluar. Feng Weiliang berlatih menjaga keseimbangan tetapi tidak bisa juga. Lusin sangat marah, menyebutkan bahwa Tan Shen hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 hari untuk mempelajarinya. Padahal Feng Weiliang berani mengatakan ingin melampaui Tan Shen. Feng Weiliang tidak rela, dia tidak ingin seperti Tan Shen, tetapi malah membenci dirinya sendiri mengapa tidak seperti Tan Shen. Fang Wei, direktur DC Media, dengan berani mendatangi perusahaan hiburan AIK mencari Lusin, menjelaskan tujuannya karena Tan Shen. Fang Wei tahu Lusin tidak tulus berpacaran dengan Tan Shen, jadi bertanya apakah ia ingin bekerja sama untuk membantu Tan Shen. Lusin penasaran dengan identitas Fang Wei, ia mengatakan ingin Lusin datang ke DC Media menjadi wakil direktur utama. Ia akan mengakuisisi majalah Vogue, saat itu akan membalas dendam pada setiap majalah yang sengaja mencemarkan nama baik Tan Shen. Tidak, ia tidak tertarik. Fang Wei meninggalkan kartu nama, jika Lusin berubah pikiran bisa menghubungi kapan saja. Saat pergi, Fang Wei melihat Feng Weiliang, tidak tahan menyindir bahwa selera Lusin sungguh sangat setia, secepat ini sudah menemukan pengganti. Fang Wei datang ke Vogue, menjelaskan bahwa ia telah mengakuisisi majalah ini, personel pada dasarnya tidak berubah. Hanya saja perusahaan induk akan mengirimkan pemimpin redaksi baru, jadi Ha Youyong menjadi wakil pemimpin redaksi, khusus bertanggung jawab atas bidang hiburan. Ia bertanya kepada Ha Youyong, apakah ia adalah teman kuliah Tan Shen. Ha Youyong terkejut karena Fang Wei ternyata mengenal Tan Shen. Ha Youyong membuat janji bertemu orang lain. Tidak disangka malah bertemu An Xiaoyu yang sedang mencari peluang kerja. Ha Youyong memotivasi An Xiaoyu bahwa ia pasti akan bangkit kembali. Ia meminta Ha Youyong menjaga rahasia masalah hari ini. Kembali ke Vogue, Ha Youyong langsung bertanya tentang model untuk acara ulang tahun ketiga majalah. Setelah itu memperkenalkan An Xiaoyu. Tan Shen membawa An Xiaoyu ke Vogue untuk pemotretan. Saat merias wajah, Tan Shen baru tahu Ha Youyong sekarang adalah wakil pemimpin redaksi. Penasaran bertanya apa yang telah terjadi. Ha Youyong menceritakan tentang DC Media telah mengakuisisi majalah mereka. Melihat Tan Shen sangat peduli pada An Xiaoyu seperti itu, ia penasaran bertanya sejauh mana hubungan keduanya telah berkembang. Tan Shen menjelaskan An Xiaoyu adalah artisnya. Tentu saja ia harus lebih peduli. Ha Youyong bertanya apakah Tan Shen kenal Fang Wei, yang sekarang adalah direktur DC Media. Ternyata Fang Wei adalah ibu Tan Shen, orang yang meninggalkannya tahun itu. Dalam sesi foto, fotografer tidak puas dengan penampilan An Xiaoyu. Ha Youyong membelanya yang membuatnya sangat malu karena telah merepotkannya. An Xiaoyu pulang melihat suasana hati Tan Shen tidak baik. Ia mendekat bertanya padanya tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. An Xiaoyu tidak sengaja melihat foto balik layar sesi foto hari ini diunggah ke Weibo.
mengira itu diunggah oleh Tan Shen. Namun hari ini Tan Shen sama sekali tidak melihat An Xiaoyu berfoto, menduga itu atas inisiatif Ha Youyong sendiri. An Xiaoyu melihat Tan Shen begitu dingin, mengira ia sedang marah, lalu mengatakan bahwa meskipun nanti terjadi apa-apa, ia tetaplah milik Tan Shen. Hal ini tidak akan berubah. Tan Shen tidak tahan langsung mengatakan An Xiaoyu terlalu sentimental. Feng Weiliang terus-menerus menonton video Tan Shen sebelumnya untuk berlatih, meskipun jatuh tetap gigih, tidak menyerah. Lusin membawakan kopi untuk Feng Weiliang, kebetulan melihatnya pingsan, langsung menggendong Feng Weiliang pulang. Keesokan harinya, Feng Weiliang bangun, melihat dirinya berada di tempat yang asing. Ketika melihat foto kebersamaan Lusin dan Tan Shen di Nakas langsung mengerti semuanya. Feng Weiliang melihat rumah Lusin sangat hangat, menduga itu ditata oleh Tan Shen. Lusin menganggap itu adalah masa lalu, tidak ingin membahasnya. Feng Weiliang bertanya kepada Lusin mengapa masih sangat peduli pada Tan Shen. Saat sedang menunggu jawaban Lusin, asisten datang menjemputnya pulang. Tan Shen melihat di internet semua adalah berita yang memuji An Xiaoyu dan merendahkannya, tidak tahu siapa yang mengincarnya. Elsa marah karena telah mengeluarkan 3 juta yuan untuk menempatkan Tuan Lui di puncak pencarian terpopuler. Hasilnya malah direbut oleh berita An Xiaoyu menjadi model di acara amal. Tuan Lui meminta Elsa jangan khawatir karena An Xiaoyu sudah habis masanya. Tuan Lui tidak punya inspirasi untuk menulis lagu baru. Elsa menyebut An Xiaoyu maka tidak akan begitu. Tuan Lui marah pada Elsa. Ia memperingatkan Tuan Lui jangan membuat masalah di depannya. Ia bisa membiarkan perusahaan mempromosikan orang lain. Pagi-pagi, Ha Youyong menghubungi An Xiaoyu. Bilang ada seorang teman pembuat game ingin mencari endorser jadi ingin mengajaknya bertemu. An Xiaoyu datang ke pintu kamar Tan Shen bermaksud mengetuk pintu, tetapi malah tidak ingin mengganggu Tan Shen tidur, langsung keluar dulu. Setelah itu mengirim pesan bilang Tan Shen ada perlu apa cari dia. Tan Shen menerima panggilan telepon ancaman, memaki ia jahat, meminta ia menjauhi An Xiaoyu. Di perjalanan bertemu, An Xiaoyu terjebak macet. Ketika ia sampai di tempat, Ha Youyong bilang temannya sudah pergi, tetapi ia sudah selesai bernegosiasi kontrak kerjasama untuk An Xiaoyu. Ia sangat berterima kasih kepada Ha Youyong, ingin mentraktirnya makan. Ha Youyong mengeluhkan An Xiaoyu dan Tan Shen telah melalui banyak hal, selalu berada di sisinya. Curiga ia menyukai Tan Shen. An Xiaoyu menyangkal, menjelaskan bahwa Tan Shen telah banyak berkorban untuknya. An Xiaoyu kembali memberitahu Tan Shen tentang pertemuannya dengan Ha Youyong, telah menerima kontrak iklan game. Tan Shen menyebutkan berita-berita yang mencemarkan nama baiknya di internet. Kisah ia dan An Xiaoyu tidak sengaja bertemu menonton film sebelumnya juga digali kembali. An Xiaoyu mencurigai penggemar yang menyiramnya dengan air di pintu hotel sebelumnya. Tan Shen senang karena sekarang yang dimaki di internet adalah dia. Tidak lama lagi An Xiaoyu akan bangkit kembali. Tan Shen pergi bertemu Ha Youyong, berbicara tentang rumor yang beredar di internet. Ia memelihara An Xiaoyu dimaki-maki banyak sekali dan menerima telepon ancaman. Ha Youyong belakangan ini terlalu sibuk, tidak sempat melihat Weibo. Menunggu selesai sibuk akan pergi menyelidiki masalah ini, menyuruh Tan Shen membawa An Xiaoyu pergi menjalankan jadwal. Ha Youyong terbata-bata, bertanya apakah Tan Shen ada kontak dengan Lusin. Ia mendengar An Xiaoyu belakangan ini tidak menerima jadwal apapun karena Lusin telah memberitahu di industri, ingin memboikot An Xiaoyu di seluruh internet. Tan Shen tidak menyangka Lusin benar-benar bertindak, tetapi ia sama sekali tidak akan tunduk padanya. Hari ini adalah ulang tahun Tan Shen, Ha Youyong memberi hadiah untuk Tan Shen. Saat ini, Tan Shen baru teringat hari ini adalah ulang tahunnya. Ia sangat terharu karena punya teman baik seperti Ha Youyong. Tan Shen dengan marah mencari Lusin untuk memperjelas, memarahinya mencemarkan nama baiknya di internet, memintanya menghentikan leluconnya, meskipun memisahkan ia dan An Xiaoyu bagaimanapun, ia tidak akan meninggalkannya. Lusin merasa sangat tidak adil, selalu ada orang yang mencemarkan nama baik Tan Shen di internet, dia yang telah membersihkan kekacauan untuknya. Feng Weiliang merasa tidak adil untuk Lusin, mengucapkan beberapa kalimat membelanya. Lusin menyuruh Feng Weiliang jangan peduli, lalu mengejar Tan Shen. Hari ini adalah ulang tahun Tan Shen, ia telah menyiapkan hadiah untuknya. Tan Shen berterima kasih Lusin masih mengingat ulang tahunnya, tetapi mengingatkannya bahwa pacarnya saat ini adalah Feng Weiliang. Lu Xn menjelaskan bahwa dia dan Feng Weiliang hanya membuat desas-desus. Xn Chen merasa ironis. Di mata Lu Xn, semua perasaan bisa digunakan untuk membuat skandal. Dengan penasaran bertanya apakah Lu Xn pernah benar-benar mencintai seseorang. Xiaoye sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Xn Chen di apartemen, membuat kue ulang tahun sendiri, tidak menyangka Xn Chen kembali lebih awal. Dia melihat Xiaoye bersembunyi, segera mendorongnya menjauh lalu masuk, melihat kue ulang tahun yang dia siapkan dan sangat tersentuh. Xiaoye mematikan lampu,
itu, menyalakan lilin mengucapkan selamat ulang tahun kepada XN Chen. Dalam suasana romantis, Kayu Rong dan Wen Liang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada XN Chen, merusak suasana ambigu di antara mereka berdua. Wen Liang menyadari En Xiaoye menyukai XN Chen, dan terus terang mengakui bahwa dia juga menyukai XN Chen. Sebenarnya En Xiaoye sudah tahu, jadi dia merasa bersalah. Wen Liang berpikir En Xiaoye tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula bahkan XN Chen tidak menyadari betapa dia peduli pada En Xiaoye. Tapi meski begitu, Wen Liang juga tidak akan menyerah, dia akan bersaing secara adil dengan En Xiaoye. Setelah mengantar Wen Liang dan Kayu Rong pergi, XN Chen ingin memakan kue ulang tahun buatan tangan En Xiaoye. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan perasaannya kepada XN Chen dan menciumnya. Feng Weiliang sedih, minum sampai mabuk di bar. Dalam keadaan linglung, dia menelepon Lu XN, memarahinya sebagai orang jahat. Setelah mengatakan beberapa patah kata, dia terdiam, membuat Lu XN sangat khawatir. Pelayan bar mengangkat telepon, menyebutkan alamat bar. Lu XN datang ke bar menjemput Feng Weiliang pulang, merawatnya sampai tertidur. Dalam keadaan linglung, Feng Weiliang bergumam bahwa Lu XN adalah pacarnya, bukan XN Chen. Lu XN menepis tangan Feng Weiliang yang memeluknya, duduk di sofa membuka video di komputer. Itu adalah gambar dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada XN Chen saat mereka masih berpacaran. Di dalam hati terasa senang sekaligus sedih. Keesokan paginya, En Xiaoye menyebutkan kejadian semalam kepada XN Chen. Dia membuat alasan tidak mengingat apa-apa membuat En Xiaoye sangat sedih. Kayu Rong datang tadi malam karena mabuk lupa hal terpenting, ingin bertanya tentang kontrak iklan game. XN Chen sudah menerima telepon, mengatakan bahwa pengambilan gambar akan diatur bulan depan. Kayu Rong tidak menyangka baru akan syuting bulan depan, kebetulan dia masih punya satu acara lagi. Iklan untuk merek headphone terkenal, sutradara menunjuk En Xiaoye karena duta barunya adalah Tuan Luye. Kesempatan kali ini sangat langka. Kayu Rong bertanya apakah En Xiaoye punya pendapat. Setelah berpikir, dia setuju. XN Chen tidak ingin En Xiaoye dihina saat menjadi latar belakang untuk Tuan Luye, dengan tegas menolak. Kayu Rong melihat itu lalu menyuruh mereka berdiskusi baik-baik baru bicara. XN Chen tetap tidak setuju, menganggap jika kehilangan kesempatan kali ini masih ada kesempatan lain. En Xiaoye tidak peduli, dia bersikeras harus menerima iklan ini, lalu setuju dengan Kayu Rong. Feng Weiliang memasak bubur untuk Lu XN. Hari ini akhir pekan, menyuruhnya meluangkan waktu untuknya tetapi Lu XN tidak setuju. Feng Weiliang lalu mengatakan hari ini adalah ulang tahunnya. Lu XN akhirnya luluh, setuju pergi bermain bersamanya. Pagi-pagi sekali, Kayu Rong datang menjemput En Xiaoye ke lokasi syuting. Dia tidak ingin mengganggu istirahat XN Chen lalu mengirim pesan memberitahunya. Isi iklan hari ini semua adalah adegan yang merendahkan En Xiaoye, tetapi dia menahan semuanya. Hanya saja dalam proses syuting, bagaimanapun juga En Xiaoye bukan aktor sehingga ekspresinya tidak membuat sutradara puas. XN Chen akhirnya tetap tidak tenang lalu lari ke lokasi syuting membela En Xiaoye di depan sutradara. XN Chen dan En Xiaoye bertengkar karena urusan pekerjaan. Kayu Rong datang menengahi. Menurutnya, En Xiaoye hanya ingin menerima lebih banyak pekerjaan untuk meningkatkan popularitas dan mencari lebih banyak uang. XN Chen tetap menyalahkan En Xiaoye tidak mendengarkannya. Kalau tidak mengapa terjadi masalah hari ini. Kayu Rong melihat XN Chen seperti itu agak keterlaluan. Jika benar-benar merasa En Xiaoye sebegitu buruknya, dulu tidak akan menandatangani kontrak dengannya. En Xiaoye meminta maaf kepada XN Chen, tetapi dia masih marah. Memarahi En Xiaoye, bahkan pendapatnya saja tidak didengarkan. Kalau begitu, untuk apa dia ada? En Xiaoye punya alasan sendiri. XN Chen semakin marah, bertanya ada urusan apa sampai dia sebagai manajer tidak boleh tahu lalu. Dengan marah masuk ke kamar. Tidak mau bicara lagi dengan En Xiaoye, dia ingin membeli kembali sepatu hak tinggi putih XN Chen di pelelangan. Menyadari dompetnya tertinggal di mobil Kayu Rong, segera meneleponnya untuk mengambilnya. Setelah mengambil kembali dompetnya, En Xiaoye bertanya kepada Kayu Rong apakah ada pekerjaan paruh waktu yang bisa direkomendasikan. Kayu Rong bertanya apakah En Xiaoye sangat kekurangan uang, tetapi dia tidak menjawab. Kayu Rong punya seorang teman yang membuka bar membutuhkan penyanyi shift pengganti. En Xiaoye sedikit ragu, takut terlihat oleh wartawan lalu menulis artikel yang tidak-tidak. Kayu Rong menyuruhnya tenang, saat itu dia bisa menyanyi sambil memakai topeng. Dengan begitu wartawan tidak akan tahu. En Xiaoye juga berpesan kepada Kayu Rong untuk tidak menceritakan hal ini kepada XN Chen. XN Chen mendapatkan kesempatan live stream untuk En Xiaoye. Dia menjelaskan kepada penggemar alasan dia menghilang selama ini, sekarang akan memulai lagi. Penggemar melihat En Xiaoye akan segera kembali lalu sangat gembira. Komentar semuanya adalah kata-kata penyemangat.
Setelah live stream berakhir, Ensioye bergegas pergi. XN Chen mengikutinya dengan mobil, ingin melihat apa yang dia sembunyikan darinya dan melihatnya bernyanyi di bar. Setelah sebuah lagu selesai, Kaiyurong naik ke panggung memeluk Ensioye. Hal ini membuat XN Chen merasa sangat tidak nyaman. XN Chen diam-diam pergi, melihat iklan Feng Weiliang di mana-mana di jalan, hatinya semakin tidak nyaman. Hujan mulai turun deras, XN Chen berjalan di bawah hujan begitu saja. Wen Liang muncul tepat waktu memayungi XN Chen lalu menyatakan perasaannya kepada dia. Sebenarnya dia tahu jawaban XN Chen, tetapi tetap ingin mengatakannya, kalau tidak akan tidak rela. XN Chen baru saja hendak membuka mulut dipotong oleh Wen Liang, menawarkan untuk mengantarnya pulang. XN Chen pulang, melihat Ensioye sedang menonton TV di ruang tamu, sama sekali tidak khawatir tentang dia lalu merasa sangat sedih. Ensioye melihat XN Chen pulang lalu menyapa. Dia bertanya apakah Ensioye sedang bersama Kaiyurong. Ensioye marah karena XN Chen mengikutinya. Dia mengakui sedang mengikutinya, hanya saja mereka tidak perlu membohonginya, juga menganggap Ensioye meremehkannya. Bahwa dia meminta Kaiyurong merekomendasikan pekerjaan paruh waktu untuknya. Semua hal ini sudah dia pikirkan matang-matang, termasuk menyatakan perasaannya kepada XN Chen. Dia mendengar itu sedikit malu, beralasan harus istirahat lalu kembali ke kamar. Ensioye akhirnya menabung cukup uang, dengan gembira datang ke pelelangan untuk membeli sepatu hak tinggi putih XN Chen. Tetapi sayang sepatu itu sudah dibeli orang lain. XN Chen mengkonfirmasi jadwal dengan Ensioye. Dia lalu memuji XN Chen sekarang menjadi manajer sangat baik. XN Chen menerima sebuah bingkisan tanpa nama pengirim. Di dalamnya adalah kartu undangan untuk pesta malam DNG Media. Dia sangat gembira karena ini adalah kesempatan emas. Akan bertemu dengan banyak tokoh besar di kalangan tersebut. Hanya dengan sedikit melirik saja Ensioye akan mendapat kesempatan kerja. XN Chen mengira kartu undangan itu dikirim oleh Kaiyurong. Segera menelepon berterima kasih, tetapi ternyata bukan dikirim oleh Kaiyurong. Tapi tidak peduli siapa yang mengirim kartu undangan, Kaiyurong berpikir yang penting bisa hadir. Di sisi lain, Lu XN bertanya kepada asisten apakah kartu undangan sudah dikirim. Sepertinya kartu undangan yang diterima XN Chen dikirim oleh Lu XN. Setelah gembira, XN Chen khawatir karena dia tidak punya gaun pesta yang layak. Ensioye tahu sebuah toko yang menjual gaun pesta, segera menarik XN Chen pergi memilih. Tidak disangka bertemu Feng Weiliang juga sedang memilih gaun pesta. Dia ingin menghadiahkan gaun pesta yang baru saja dilihat XN Chen kepadanya. XN Chen menolak, bahkan sengaja mengatakan bahwa itu terlalu murah, tidak cocok dengan aura dia. Ensioye tahu XN Chen menyukainya lalu kembali diam-diam membeli gaun pesta dan perhiasan itu. Kaiyurong pergi mewawancarai Tuan Luye, sengaja menanyakan banyak pertanyaan tentang Tuan Luye dan Ensioye. Membuat dia tidak senang, Elsa melihat itu buru-buru menenangkan. Setelah wawancara, Elsa mengkritik sikap Tuan Luye akan menyinggung media. Konsekuensinya akan sangat serius, berharap dia menyesuaikan kembali kondisinya. Dia sangat kesal, Tuan Luye menemukan dia lupa ponselnya di meja wawancara tadi, buru-buru kembali mengambil. Kaiyurong sengaja menyindir Tuan Luye mengapa bisa melupakan barang sepenting ponsel. Dia takut Kaiyurong melihat isi ponselnya, jadi sangat khawatir. Ensioye membeli gaun pulang, dalam hati tahu XN Chen tidak membelinya karena terlalu mahal. Sekarang dia sudah menghabiskan semua uang tabungannya untuk membeli, lalu menyuruhnya pergi mencoba. XN Chen selesai memakai gaun turun ke bawah, Ensioye memuji dia sangat cantik. XN Chen menunjukkan sikap sombong, memangnya ada saat dia tidak cantik. Ensioye juga mengeluarkan anting-anting, memasangkannya sendiri pada XN Chen. Suasana menjadi romantis, Ensioye menunduk hendak mencium XN Chen. Tetapi bunyi dering telepon berbunyi tidak tepat waktu, merusak momen indah ini. Wen Liang datang mencari Ensioye minum, terus terang mengatakan bahwa dia sudah menyatakan perasaannya kepada XN Chen tetapi ditolak, karena itu dia patah hati. Besok Wen Liang akan ke luar negeri syuting, tidak tahu kapan akan kembali, jadi meminta Ensioye merawat XN Chen. Ensioye mengerti betul XN Chen di luar terlihat cuek, tidak peduli apa-apa, tetapi selalu menanggung semuanya sendiri. Tidak hanya suka makan makanan manis tetapi juga suka makan makanan gorengan. Ensioye menyuruh Wen Liang tenang, dia tidak akan membiarkan XN Chen terluka. Lu XN menunggu di luar aula pesta malam. Saat ini, XN Chen baru tahu surat undangan itu dikirim oleh Lu XN. Feng Weiliang melihat Lu XN begitu peduli pada XN Chen, dalam hati sangat tidak nyaman. Di pesta, Tuan Chao dari Aika melihat Feng Weiliang ditinggalkan oleh Lu XN, lalu memanfaatkan kesempatan mendekat dan mencoba menggodanya. Tepat ketika Feng Weiliang tidak tahu harus berbuat apa, Lu XN datang melindunginya, mengatakan kepadanya bahwa nanti jika menghadapi situasi ini, telepon saja dia kapan saja. XN Chen untuk mencari kesempatan kerja bagi Ensioye, mencari sutradara SHO untuk memulai percakapan. Sutradara SHO sengaja mempersulit,
meminta XN Chen minum alkohol. Lu XN melihat itu lalu datang menyelamatkan XN Chen. Menganggap jika XN Chen perlu berkenalan dengan siapapun bisa memberitahunya. XN Chen menolak, dulu dia selalu bergantung pada Lu XN. Akhirnya jatuh ke dalam situasi ini jadi dia ingin berusaha sendiri. Lu XN ingin memulai lagi dengan XN Chen tetapi ditolak olehnya. Untuk membantu XN Chen, Lu XN merekomendasikan program pelatihan tentang bertahan hidup di alam liar kepada Sioye. XN Chen terus menjawab, kemudian baru menyadari XN Chen yang tidak bisa minum alkohol sudah tertidur pulas. Lu XN melihat itu sangat kasihan, menggendong XN Chen meninggalkan pesta. Tidak disangka bertemu Feng Weiliang. Melihat Lu XN menggendong XN Chen, Feng Weiliang sangat sedih. Lu XN bersumpah dalam hati bahwa dia pasti akan mendapatkan kembali pengakuan XN Chen. Lu XN menyetir mengantar XN Chen pulang, menggendongnya turun dari mobil. Kebetulan Sioye datang. Sioye ingin mengambil alih XN Chen dari tangan Lu XN, menjelaskan bahwa dia tidak suka orang asing masuk rumahnya. Lu XN ingin membawa XN Chen pulang ke rumahnya. Saat ini, XN Chen membuka mata. Dia ingin pulang bersama Sioye. Dia merawat XN Chen sampai tidur, bahkan diam-diam menciumnya. Pagi-pagi sekali, XN Chen yang masih tidur pulas dibangunkan oleh telepon Kayu Rong. Ternyata di Weibo sudah dimuat berita tentang Sioye yang pernah punya grup band sebelum bergabung dengan Sal Music. Tetapi setelah berpisah solo, Sioye memblokir kontak semua anggota. Anggota lain terpaksa melepaskan impian mereka. Warganet menimpakan semua kesalahan pada Sioye, menuntut dia keluar dari dunia hiburan. Produser karena itu membatalkan kerja sama dengannya. Sioye sangat tertekan, setiap kali dia berniat bangkit, ada saja orang yang menjatuhkannya. Dia curiga dirinya tidak cocok dengan industri ini, lalu mengusulkan untuk membatalkan kontrak dengan XN Chen. XN Chen dengan marah menyiram air ke wajah Sioye. Dia sudah bersusah payah membawanya kembali, bukan untuk mendengar kata-kata putus asa ini. Berharap dia akan bangkit. XN Chen mencari tahu alasan bubarnya grup band tahun itu. Sebenarnya, kesalahan bukan pada Sioye, lalu menyarankan dia pergi mencari rekan tim lamanya. Percaya bahwa ketika melihat penyesalan Sioye, mereka akan bersimpati atas pilihannya saat itu. XN Chen menemani Sioye bertemu King Ge membawa Sioye ke restoran yang dimiliki oleh Tin Yao, rekan setim lama. Sioye ingin meminta maaf kepada Tin Yao, tetapi Tin Yao begitu melihat Sioye langsung marah dan mengusirnya. XN Chen menyemangati Sioye harus berusaha agar diampuni Tin Yao, memikirkan apakah ada cara lain. Sioye ingat saat masih dalam band, dia pernah mengambil sebuah kartu di mana Tin Yao akan setuju tanpa syarat dengan satu permintaannya. Dengan cepat dia menemukan kartu itu dan memutuskan kembali ke restoran sekali lagi. Namun XN Chen menerima telepon dari ada urusan yang harus segera pulang. Sioye kembali ke restoran. Tin Yao melihat kartu itu lalu setuju memaafkan Sioye, tetapi tidak bisa online membantah rumor-rumor itu. Agar semua orang bisa memulai lagi, Sioye bisa memposting di Weibo menyatakan mundur dari dunia hiburan. Tin Yao buru-buru menghentikan, menyalahkan Sioye masih impulsif seperti dulu, lalu bertanya tentang rencana selanjutnya. XN Chen bertemu Yi, dia menyalahkan XN Chen sudah menggunakan uang penjualan rumah untuk membayar denda pelanggaran kontrak Sioye. Memarahi dia sejak kecil sudah suka menyembunyikan masalah di hati. XN Chen menghibur Yi bahwa itu bukan masalah besar, kalau tidak dia sudah merengek kepada Yi sejak lama. XN Chen mengatakan bahwa sekarang dia tinggal bersama seorang teman. Mendengar itu laki-laki, Yi langsung menebak itu Sioye. Curiga dia menyukai Sioye. XN Chen tidak mengakui, sebenarnya dia masih belum menyadari dirinya sudah menyukai Sioye. Yi kasihan pada XN Chen, lalu memberikan dia sebuah kartu bank. Jumlah uang di dalamnya adalah yang XN Chen berikan kepadanya dulu, dia tidak pernah menggunakannya. Bagaimanapun, XN Chen tinggal bersama Sioye juga bukan rencana jangka panjang, menyarankan XN Chen membeli rumah untuk ditinggali terlebih dahulu. XN Chen tidak bisa menerima, menyemangati Yi tenang, sekarang dia hidup dengan sangat baik. Saat pergi, Yi mengambil acar lobak yang paling disukai XN Chen, tetapi mengingatkan XN Chen jangan makan terlalu banyak sekaligus. Saat ini FNG Wei mengetuk pintu rumah Yi XN Chen, memberikan cek 1 juta yuan. Berterima kasih kepada dia sudah merawat XN Chen selama bertahun-tahun, Yi terus terang mengusir FNG Wei keluar pintu. XN Chen mengucapkan selamat kepada Sioye atas pembukaan tokonya yang lancar, tetapi dia sama sekali tidak senang karena khawatir rekan tim lain tidak akan memaafkannya. XN Chen menasihati Sioye jangan mengucapkan kata-kata putus asa, menyemangati dia besok terus mencari rekan-rekan tim itu. Sioye ini mendapat ide menyatukan kembali grup musik lama. XN Chen mendengar itu sepenuhnya mendukung. Lu XN menggendong XN Chen pulang difoto oleh media. Di koran hiburan semua adalah berita Lu XN dan XN Chen kembali menjalin kasih. Para wartawan mengerumuni Feng Weiliang untuk bertanya tentang masalah ini. Dia mencari Lu XN, menganggap dia melakukan hal seperti itu tidak memikirkan XN Chen, membuat XN Chen dicap
dianggap sebagai orang ketiga. Feng Weiliang berdiskusi dengan Lu Xen hanya dengan sengaja mengatur agar media memotret mereka. Dengan begitu rumor akan otomatis padam. Feng Wei mencari Lu Xen, ingin tahu di mana Xen Chen. Lu Xen tahu Feng Wei adalah ibu Xen Chen. Dulu, dia pernah mendengar Xen Chen berkata bahwa dia ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Jika Xen Chen tahu, dia membocorkan alamatnya. Khawatir Xen Chen tidak akan pernah memaafkannya, jadi dia tidak menceritakan masalah ini. Feng Wei sekarang sangat menyesal karena dulu tidak membawa Xen Chen pergi bersama. Jadi sekarang dia ingin menebus kesalahannya pada Xen Chen. Feng Wei ingin Lu Xen membantunya mendapatkan kembali kepercayaan Xen Chen. Dengan begitu dia akan menyerahkan DNG Media kepada Lu Xen. Tetapi saat ini, Lu Xen tidak tertarik dengan DNG Media. Feng Wei mengatakan bahwa Aika terlalu konservatif. Kemampuan Lu Xen sudah jelas terlihat oleh semua orang. Jika terus tinggal di Aika, hanya akan membatasi perkembangannya. Lu Xen teringat kata-kata Tuan Chao lalu sedikit goyah. Feng Wei melihat itu lalu terus membujuk. DNG Media adalah hadiah yang dia berikan kepada Xen Chen. Akan memberi Lu Xen ruang terbesar untuk menciptakan nilai dan membantu Xen Chen bangkit. Lu Xen setuju dengan Feng Wei dan akan memikirkannya baik-baik. Xen Chen menemani Xiaoye bertemu Hihi. Menunggu selama 4 jam, Hihi tetap tidak muncul. Mereka berdua mengira Hihi bersikeras tidak mau bertemu. Hendak pergi, dia muncul dan memanggil mereka. Xiaoye meminta maaf kepada Hihi atas masalah yang lalu. Hihi menganggap masalah sudah berlalu, tetapi Xiaoye tetap ingin dia memaafkannya. Hihi lalu bertanya kepada Xiaoye bahwa jika di online tidak dimuat berita tentang masalah mereka saat itu, apakah Xiaoye akan datang mencarinya? Xiaoye terdiam setelah mendengarnya. Di sisi ini Lu Xen tidak sengaja mengetahui hari ini baru ulang tahun Feng Weiliang. Jadi yang terakhir kali dia sudah membohongi dia. Meskipun sangat marah, dia tetap setuju dengan Feng Weiliang bahwa jika perlu promosi, dia akan bekerja sama. Xiaoye berkata kepada Xen Chen bahwa Hihi adalah orang paling berbakat di antara mereka. Jika tidak tertunda, band mereka bisa berkembang dengan sangat baik. Dan selama bertahun-tahun ini, dia selalu mengingat kenangan saat bersama band mengejar impian, jadi dia akan mencari mereka. Karena itu, dia kembali untuk memberitahu Hihi jawaban ini. Hihi hanya mengatakan bahwa masalah sudah berlalu. Xiaoye tidak mengerti maksud Hihi. Xen Chen melihat ekspresi Hihi, menduga tidak bisa dikatakan memaafkan, tetapi pasti tidak lagi kesal seperti dulu. Lu Xen tiba-tiba mengundurkan diri dari Aika. Feng Weiliang mendengar staf perusahaan berdiskusi baru tahu masalah ini, dalam hati sangat tidak nyaman. Feng Weiliang mengira Lu Xen meninggalkan Aika karena masalah dia membohonginya saat ulang tahun. Lu Xen menjelaskan bahwa itu bukan keputusan mendadak, dia sudah memikirkannya sejak lama. Feng Weiliang menasihati Lu Xen untuk tetap tinggal, tetapi ketika mendengar Lu Xen akan bekerja di majalah Vogue tempat sekecil itu, dia langsung menduga itu karena Xen Chen. Dalam hati sangat sakit, Xen Chen makan acar lobak yang diberikan Yi, lalu menelepon memuji makanan ini sangat enak. Yi tiba-tiba teringat masalah Feng Wei, bertanya apakah Xen Chen pernah berpikir untuk mencari Feng Wei. Xen Chen menolak mentah-mentah karena di hatinya, Yi adalah ibunya. Yenhu membawa Xiaoye bertemu Jingwu. Dulu, dia dan Jingwu punya hubungan yang sangat baik. Yenhu menduga Jingwu bertemu Xiaoye pasti akan sangat senang. Memikirkan akan segera bertemu Jingwu, Xiaoye sedikit khawatir. Tetapi ketika bertemu dengannya, Jingwu malah menunjukkan rasa kesal, bahkan menyalahkan Yenhu membawanya. Pagar di lokasi syuting roboh, hampir menimpa Jingwu. Xiaoye tanpa ragu melompat mendorong Jingwu menjauh, dia sendiri malah terluka. Tetapi Jingwu sama sekali tidak tersentuh, tetap tidak mau memaafkan Xiaoye. Di sisi ini, Feng Weiliang tidak rela. Lu Xen dan Xen Chen putus masih bisa bertemu, sedangkan perpisahan dia hanya sebuah pesan singkat yang dingin. Lu Xen berharap Feng Weiliang mengerti bahwa awalnya mereka bersama hanya untuk membuat desas-desus. Sekarang dia tidak lagi di Aika, jadi tentu saja sudah berakhir. Sudah menjadi pengganti, Feng Weiliang juga harus seperti Xen Chen, bahkan berpisah juga harus tegas. DNG Media memproduksi program pelatihan musik berjudul Tidak Bisa Dibandingkan. Tema episode pertama adalah nostalgia, tingkat penayangan cukup bagus. Episode kedua ingin mengarah ke penyanyi muda yang sedang tren. Feng Wei memberikan daftar tamu, masih ada 2 posisi yang belum ditentukan. Sekarang Xen Chen adalah manajer Xiaoye. Feng Wei tidak enak bertemu dengannya, jadi meminta Lu Xen untuk mencarinya. Xiaoye saat ini sedang kesulitan. Xen Chen adalah orang yang cerdas. Feng Wei yakin dia pasti tidak akan menolak kesempatan sebaik itu. Xen Chen bertemu Kayu Rong, tidak disangka Lu Xen juga ada. Saat ini, dia baru tahu Lu Xen sudah mengundurkan diri dari Aika, sekarang adalah pemimpin redaksi majalah Vogue. Kayu Rong bertanya tentang situasi Xiaoye. Lu Xen langsung memanfaatkan kesempatan
menyebutkan program pelatihan yang tidak bisa dibandingkan. Jika XN Chen setuju, dia bisa merekomendasikan Ensioye. XN Chen sangat gembira langsung setuju. Saat ini, ada seorang penggemar memarahi XN Chen ikut campur dalam hubungan Lu XN dan Feng Weiliang. Kayu Rong segera menerima pemberitahuan, warganet sedang memburuk-burukan XN Chen di online. Lu XN mengira itu ulah Feng Weiliang lalu berpamitan dengan mereka berdua. XN Chen berterima kasih kepada Kayu Rong sudah membelanya, tetapi khawatir karena Lu XN sekarang adalah bos Kayu Rong, takut dia akan menjadi korban pemalasan pribadi. Kayu Rong tidak mau berurusan dengan canan Lu XN ini, mengungkapkan bahwa dia sudah putus dengan Feng Weiliang melalui sebuah pesan singkat. Feng Weiliang sendiri yang datang memastikannya. Lu XN mencari Feng Weiliang, bertanya apakah dia melihat unggahan tentang XN Chen di Weibo, mencurigai Feng Weiliang sudah membocorkan informasi kepada wartawan. Feng Weiliang sangat sedih. Di hati Lu XN, tidak ada yang bisa menandingi XN Chen. Lu XN mengingatkan Feng Weiliang bahwa dia tahu apa yang sudah dia lakukan dan setiap orang harus membayar atas perbuatannya. Hari ini, Ensioye terus datang meminta maaf kepada Jingwu, tetapi malah dicemooh. Ensioye dengan sedih mengajak XN Chen bertemu, mengeluh tidak tahu bagaimana caranya agar diampuni Jingwu. XN Chen menganggap awalnya mereka bersama adalah karena musik. Kalau begitu gunakan musik untuk mencarinya kembali. Ensioye bersemangat mencium XN Chen, lalu berkata dia memang bintang keberuntungannya. Ensioye sudah meminta maaf kepada mantan anggota band di bar Yenhu dan menyanyikan lagu yang dia tulis untuk semua orang. Akhirnya berhasil menyelesaikan masalah bertahun-tahun dengan rekan tim, sekaligus menyatakan Bensu secara resmi bersatu kembali. Ensioye memberitahu kabar baik bersatunya kembali band kepada XN Chen, dia sendiri yang memberinya keberanian untuk menghadapi masa lalu ini. XN Chen juga memberitahu kabar baik kepada Ensioye, bahwa dia sudah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan musik tidak bisa dibandingkan, lusa akan mulai syuting resmi. Akhir-akhir ini, Tuan Luye karena tidak punya inspirasi menulis lagu, jadi pikirannya melayang, lalu mendengar Ensioye bersatu kembali dengan band semakin khawatir. Di online sedang berdiskusi tentang siapa orang ketiga yang mengganggu hubungan XN Chen dan Lu XN. Saat ini tuduhan mengarah ke Feng Weiliang, menganggap dia tidak tahu berterima kasih, merebut pacar XN Chen. Lu XN khawatir Feng Weiliang akan datang mencarinya. Sebenarnya, berita buruk kali ini diungkapkan sendiri oleh Feng Weiliang. Lu XN mendengar itu sangat kasihan. Dia tahu dia tidak bisa kembali dengan XN Chen, jadi dia memohon Feng Weiliang memberinya satu kesempatan lagi, agar mereka bisa menjadi lebih baik bersama. Kayu Rong membawa sampahnya untuk mengucapkan selamat kepada Bensu, berdiskusi dengan Ensioye tentang mengubah program individu di tidak bisa dibandingkan menjadi program band. Sebenarnya, Ensioye dan XN Chen sudah berdiskusi. Mereka akan tampil di atas panggung sebagai sebuah band, anggap saja sebagai penampilan kembalinya mereka. Kayu Rong bertanya apakah XN Chen sudah menghubungi WN Liang. Dia tidak bisa menghubungi WN Liang, dan dia juga tahu masalah WN Liang menyatakan perasaannya kepada XN Chen. Dia sudah menolak pernyataan perasaan WN Liang, selalu tidak tahu bagaimana harus menghadapi dia, jadi tidak menghubungi WN Liang. Ensioye dan Bensu kembali, Tuan Luye merasa terancam, Elsa segera menghiburnya. Mendekati pertunjukan, Tuan Luye menerima telepon ancaman dari PN Kuang, sangat ketakutan. Kayu Rong tidak sengaja mendengar Tuan Luye sedang menelepon, mengingatkannya bahwa sudah melakukan banyak hal seperti itu, tidak takut mendapat balasan. Tuan Luye terkejut tidak mengakui, Kayu Rong menasihatinya cara untuk menghentikan semuanya adalah meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Tuan Luye adalah orang pertama yang naik ke panggung tampil, dia tiba-tiba melihat PN Kuang duduk di kursi penonton, ketakutan kabur di tengah jalan, membuat penonton di bawah heboh. Ensioye pernah punya pengalaman yang sama seperti Tuan Luye, jadi ingin membantunya. Feng Weiliang yang sedang syuting di samping datang menyapa, lalu mengusulkan bisa mencari sutradara untuk membahas tentang mengubah urutan penampilan Ensioye dan Tuan Luye. Ensioye bersama Bensu naik ke panggung tampil. Setelah selesai, dia berterima kasih kepada teman-teman yang selalu berada di sampingnya. Penampilan kembali band sangat sukses, XN Chen dan Ensioye bersama semua orang merayakan. Tuan Luye pergi dengan linglung lalu PNN datang mencarinya. Tuan Luye tidak ingin hidup dalam ketakutan setiap hari, memutuskan untuk menjelaskan semuanya. PNN sendiri yang meracuni suara nyanyian Ensioye. Berita buruk tentang Ensioye dan XN Chen juga disebarkan oleh dia. PNN mengingatkan Tuan Luye
bahwa dia bisa menciptakannya juga bisa menghancurkannya. Mai Luoyi sudah tidak peduli. Dia mengerti bahwa Pan Enfe hanya menyukai Ngai Luoyi dalam imajinasinya. Barusan dia sudah memikirkan satu hal lain dengan jernih, karena dia tidak bisa mengubah Pan Enfe, tetapi dia bisa membuat Mai Luoyi menghilang sepenuhnya. Tan Shen mabuk, An Xiaoyu membimbingnya pulang, merawatnya tidur. Dalam mabuknya, Tan Shen menyatakan cinta kepada An Xiaoyu, hanya saja khawatir dia akan menjadi beban bagi An Xiaoyu. Dia tidak menyangka Tan Shen juga menyukainya. Sebenarnya dia adalah satu-satunya bintang yang bersinar di hari-hari gelapnya. Tidak peduli bagaimana masa depan, dia akan selalu berada di sisi Tan Shen, tidak mengizinkannya menyangkal setelah sadar. Keduanya resmi berpasangan. Keesokan harinya, Tan Shen bangun dan hendak turun dari tempat tidur. An Xiaoyu mengira Tan Shen ingin menyangkal lagi. Tan Shen berdiskusi dengan An Xiaoyu bahwa sekarang adalah tahap penting untuk perkembangan band. Mereka tidak bisa mengumumkan hubungan, juga tidak boleh ada gerakan intim di depan umum. Hari ini adalah ulang tahun paman. Tante menelepon Tan Shen menyuruhnya datang makan malam bersama. An Xiaoyu merengek ingin Tan Shen mengajaknya ikut. Tan Shen tidak bisa meluluhkan hatinya, lalu membawa An Xiaoyu untuk hadir. Tan Shen memperkenalkan An Xiaoyu sebagai pacarnya kepada tante dan paman. Keduanya sangat gembira mendengarnya. Saat ini ada suara ketukan pintu. Tan Shen mengira itu adalah teman paman lalu pergi membuka pintu. Dia menahan diri saat melihat yang datang adalah Fang Wei. Tan Shen dan tante tidak menyambut kedatangan Fang Wei. Paman justru sangat antusias dengannya. Menurutnya tamu yang datang adalah tamu. Apalagi hari ini adalah ulang tahunnya, jadi dia mengundang Fang Wei masuk rumah. An Xiaoyu melihat hubungan antara Tan Shen dan Fang Wei tegang, lalu mencari alasan ada urusan untuk mengajak Tan Shen pergi. Kembali ke apartemen, An Xiaoyu bertanya tentang hubungan antara Tan Shen dan Fang Wei. Dia menjelaskan bahwa Fang Wei adalah ibu kandungnya, tetapi meninggalkannya ketika dia masih kecil. Saat itu, dia secara sepihak memutuskan hubungan dengan Fang Wei. An Xiaoyu tidak tahu apa yang terjadi antara ibu dan anak Tan Shen, tetapi dia menasihatinya jangan sampai menyesal setelah kehilangan. Mo TNG dari Sal Music ingin terus memperpanjang kontrak dengan An Xiaoyu, menanyakan pendapat Elsa. Elsa mengatakan bahwa sekarang banyak penggemar yang berharap An Xiaoyu kembali. Apalagi An Xiaoyu kembali sebagai band, tidak bentrok dengan Ngai Luoyi. Mo TNG lalu menyalahkan Elsa mengapa dulu membatalkan kontrak dengan An Xiaoyu, sehingga dia sangat kesal. Dulu, pembatalan kontrak dengan An Xiaoyu adalah hasil keputusan rapat semua orang. Ngai Luoyi mencari Elsa dan menceritakan semuanya. Elsa sangat terkejut, berpesan pada Ngai Luoyi sekarang jangan berkata apa-apa, tunggu kabar darinya. Ngai Luoyi memberikan lagu yang dia tulis kepada Jumo. Ini mungkin lagu terakhir yang dia tulis. Jumo ingin tahu apa yang terjadi pada Ngai Luoyi. Dia hanya mengatakan bahwa Jumo akan segera tahu. Fang Wei mencari ke apartemen Tan Shen. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu diam-diam peduli pada putri ini. Kali ini kembali lagi untuk membantu Tan Shen, akan mendukung sebisa mungkin. Tan Shen menolak, dia tidak butuh bantuan apapun dari Fang Wei, sekaligus berharap dia setelah ini jangan datang sembarangan. Dia tidak menyambut. Fang Wei berharap Tan Shen mengerti bahwa setelah An Xiaoyu dan bandnya kembali, banyak perusahaan ingin menandatangani kontrak dengan An Xiaoyu. Sumber dayanya akan semakin baik, ini juga berarti karir An Xiaoyu akan semakin berkembang. Jika Tan Shen terus seperti itu, cepat atau lambat dia tidak akan punya kualifikasi untuk berdiri di samping An Xiaoyu. Saat itu apakah dia akan rela atau tidak? Fang Wei berharap Tan Shen berpikir baik-baik. Lusin membuat janji bertemu Tan Shen, memberitahunya bahwa kontrak manajemen artis antara dia dan Ngai telah dibatalkan, artinya Tan Shen sudah bebas. Lusin memberikan Tan Shen sebuah kontrak iklan. Dia sangat senang karena Lusin bersedia membantu dia dan An Xiaoyu, tetapi sekarang dia tidak bisa menerima bantuan Lusin. Karena dia sedang bersama An Xiaoyu, tidak ingin dia salah paham dan tidak senang, jadi harus menghindari Lusin. Dia membiarkan Tan Shen melihat kontraknya dulu, lalu menunggu jawabannya. An Xiaoyu melihat Tan Shen tampak sangat murung dan sedih. Tan Shen memberikan kontrak iklan kepada An Xiaoyu dan mengatakan bahwa kontraknya dengan Ngai telah dibatalkan, dan curiga An Xiaoyu yang membayar denda pelanggaran kontrak untuknya. Namun, Tan Shen tidak ingin memikirkan hal-hal yang memusingkan itu, yang penting sekarang dia sudah bisa menerima pekerjaan. Hanya saja sedang bimbang karena kontrak ini diberikan oleh Lusin, padahal dia adalah mantan pacarnya. Karena tidak ingin An Xiaoyu salah paham makanya dia tidak mau menerima. An Xiaoyu menasihati Tan Shen agar mengesampingkan emosi pribadi. Lusin hanyalah teman biasa,
tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Tan Shen pun setuju, akan memikirkannya baik-baik. Tan Shen bertanya pada produser baru tahu kontrak iklan itu direbut oleh Fang Wei dari tangan Feng Weiliang, lalu mengatakan pada An Xiaoyu bahwa dia tidak mau menerimanya. An Xiaoyu akan menghormati semua keputusan Tan Shen, tetapi tidak ingin dia melewatkan kesempatan karena dia. Tan Shen membuat janji bertemu Fang Wei, dia memutuskan untuk tidak lagi ikut campur dalam kehidupan Tan Shen, tidak memaksanya untuk mengambil alih media lereng, dia hanya punya satu permintaan kecil, jika Tan Shen butuh apapun, katakan saja padanya. Tan Shen berterima kasih kepada Fang Wei karena telah membantunya menyelesaikan kontrak dengan Ngaike, tetapi dia tidak menerima bantuan seperti itu dari Fang Wei. Dia mendengarnya lalu menasihati Tan Shen agar memikirkannya lagi. Di sisi ini Feng Weiliang tidak rela. Kontrak iklan itu adalah kontrak yang sangat dia sukai, mempertanyakan Lu Xin mengapa memberikan kontrak itu kepada Tan Shen. Tepat saat ini, Tan Shen datang mengembalikan kontrak kepada Lu Xin, menjelaskan bahwa meskipun dia sudah habis masa, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenangkan kontrak, bukan dengan merugikan kepentingan orang lain. Lu Xin bertanya pada Feng Weiliang sekarang tidak ada lagi yang memperebutkan kontrak dengannya. Feng Weiliang memaki Lu Xin tidak berperasaan lalu pergi dengan marah. Band Show milik An Xiaoyu diundang menjadi bintang tamu pembuka di Festival Film Baihe. Tan Shen sangat senang, sepertinya band ini benar-benar sudah terkenal, tidak perlu dia sebagai manajer juga bisa mendapatkan pekerjaan. Lu Xin mabuk di bar, Feng Weiliang melihat Lu Xin menderita seperti itu lalu menelepon Tan Shen menyuruhnya menemui Lu Xin, tetapi dia menolak mentah-mentah. Feng Weiliang melihatnya jadi sangat marah. Lu Xin sudah melakukan banyak hal agar Tan Shen tidak terlibat skandal, tidak pernah meminta balasan. Tan Shen sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Apalagi tidak ada hubungannya dengan dia lalu menutup telepon. An Xiaoyu melihat naskah audisi di tas Tan Shen, lalu bertanya apakah dia masih ingin berakting atau tidak. Tan Shen sangat bertentangan, dia benar-benar masih ingin berakting, tetapi tidak tenang tentang An Xiaoyu ingin berada di sampingnya. Menurut An Xiaoyu, aura pada dirinya tidak hanya milik dia sendiri dan mendorong Tan Shen untuk mengejar mimpinya. Tan Shen bersiap untuk kembali berakting, bersaing peran utama wanita dengan Feng Weiliang. Tan Shen akan segera bergabung dengan kamp pelatihan tertutup sutradara Wu. An Xiaoyu sangat tidak tega, berharap koper Tan Shen bisa sedikit lebih besar agar dia bisa memasukinya. Tan Shen memulai pelatihan, sutradara Wu memujinya berkembang sangat cepat dan ini adalah hal yang membuatnya sangat senang. Setelah pelatihan selesai, dia langsung menelepon video An Xiaoyu untuk mengungkapkan rasa rindunya. Feng Weiliang menyuruh manajernya membuat janji bertemu produser dan wakil sutradara, mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan peran pendukung wanita, berharap bisa membiarkan Tan Shen memainkan peran utama wanita. Dengan begitu dia bersedia memainkan peran pendukung wanita tanpa menerima bayaran. Bagaimanapun dia adalah pendatang baru dalam bidang akting, manajer marah sampai pingsan. Lu Xin bertanya pada Feng Weiliang mengapa melakukan hal seperti itu. Feng Weiliang mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak ingin Lu Xin membantu Tan Shen, tetapi tidak bisa menghentikannya jadi dia membantunya. Dalam pelatihan tertutup, Feng Weiliang terluka saat latihan dengan Tan Shen. Dia justru sangat gembira. Dengan begitu dia bisa lolos dari pelatihan neraka ini. Di internet beredar rumor bahwa Tan Shen sengaja melukai Feng Weiliang. Pagi-pagi, asisten buru-buru melapor kepada Tan Shen bahwa Feng Weiliang akan siaran langsung. Tidak menutup kemungkinan dia akan mengungkapkan cerita Tan Shen melukainya. Tan Shen tidak peduli, biarkan saja media mau menulis apa. An Xiaoyu melihat berita tentang Tan Shen di internet, tetapi dia mengerti bahwa Tan Shen tidak memberitahunya karena dia tahu hal-hal ini tidak bisa memengaruhinya, makanya tidak memberitahu. Dalam siaran langsung, penggemar bertanya tentang cedera Feng Weiliang, apakah disengaja oleh Tan Shen atau tidak. Feng Weiliang menjelaskan untuk Tan Shen, mengatakan bahwa dia teralihkan saat latihan, jadi tidak sempat menghindari pukulan Tan Shen, berharap penggemar jangan memfitnah dan mengarang cerita. Lu Xin menunggu di bawah. Feng Weiliang memintanya mengantarnya kembali ke kamp pelatihan. Dia tahu Lu Xin cepat atau lambat akan membantu Tan Shen mengklarifikasi semuanya, jadi dia melakukannya terlebih dahulu agar Tan Shen berutang budi padanya. Di majalah Vogue, Qiaorong mendengar rekan kerja membicarakan tentang Tan Shen memukul Feng Weiliang. Di internet juga ada artikel analisis teknis tentang An Xiaoyu kehilangan suara. Saat itu, Tan Shen adalah asisten An Xiaoyu. Selain dia tidak ada yang bisa meracuninya. Qiaorong melihat foto-foto di tangannya, lalu mencari An Xiaoyu, mengungkapkan bahwa pelaku sebenarnya adalah penggemar fanatik Mai Luoyi. Suatu kali dalam sebuah wawancara, dia tidak sengaja menemukan rekaman obrolan di ponsel Mai Luoyi, tetapi saat itu belum yakin jadi diam-diam menyelidiki. Sekarang sudah ada bukti, bisa membantu Tan Shen membersihkan namanya sepenuhnya. Dan Tan Shen berdiskusi bagaimana seharusnya menyelesaikannya. An Xiaoyu mencari Mai Luoyi yang sedang mabuk di bar,
memberikan bukti-bukti itu. Mai Luoyi mengatakan bahwa dia sudah menceritakan ini pada Elsa sejak lama, tetapi Sal Music sudah memblokir berita, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. An Xiaoyu marah mengkritik Mai Luoyi tidak melakukan apa-apa, membuat penggemar mengira dia diam-diam menyetujui semua perbuatannya. Salah satu kesalahan demi kesalahan kapan bisa berhenti. Mai Luoyi sudah bersiap menghilang, bertanya pada An Xiaoyu masih ingin dia berbuat apa lagi. An Xiaoyu hanya ingin menyadarkan Mai Luoyi, tetapi melakukan itu juga tidak bisa mengganti semua luka yang harus dia tanggung. An Xiaoyu melakukan itu adalah demi Mai Luoyi, yang pernah menulis begitu banyak lagu bagus seperti itu. Mereka pernah saling menyemangati, dan ingin berusaha bersama di atas panggung. Hanya saja sikap Mai Luoyi sekarang benar-benar terlalu mengecewakan. Mai Luoyi membenci kehidupan yang takut setiap hari, lalu siaran langsung di internet untuk menjelaskan bahwa suara An Xiaoyu bukan dirusak oleh Tan Shen, melainkan karena seorang penggemar fanatiknya meracuni air minum An Xiaoyu. Sebelumnya, dia diam karena takut kehilangan segalanya, tetapi dia menemukan bahwa mendapatkan hal-hal itu juga tidak bahagia, jadi memutuskan untuk mengatakan semuanya. Dia akan menyerahkan semua bukti kepada polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Setelah mengatakan semua ini, Mai Luoyi merasa lebih lega dari sebelumnya. Sutradara Wu melihat Tan Shen berlatih dengan keras dan serius seperti itu, masalah-masalah yang dikhawatirkan sebelumnya juga sudah diselesaikan satu persatu. Semua orang berharap film itu dipuji sekaligus memiliki pendapatan box office yang tinggi, tetapi mengabaikan bahwa hanya aktor yang paling cocok yang bisa berpartisipasi. Oleh karena itu memutuskan pemeran utama wanita film baru itu adalah Tan Shen. Upacara pembukaan film, An Xiaoyu diam-diam datang mengunjungi, ingin Tan Shen mengganti kencan yang dia berutang padanya sebelumnya. An Xiaoyu membawa Tan Shen ke pusat perbelanjaan untuk menonton film. Tan Shen takut di pusat perbelanjaan yang ramai akan difoto, tetapi bioskop adalah tempat mereka pertama kali bertemu. An Xiaoyu juga berharap itu adalah tempat kencan pertama mereka. Setelah selesai menonton film, takut difoto diam-diam Tan Shen dan An Xiaoyu berjalan terpisah, akhirnya kembali ke apartemen mereka. An Xiaoyu tidak ingin terus bersembunyi seperti itu, lalu menyarankan untuk mengumumkan hubungan, tetapi Tan Shen tidak setuju. Hal ini membuat An Xiaoyu sangat kecewa. Keesokan paginya, Tan Shen bangun tidak melihat An Xiaoyu, dia hanya meninggalkan pesan mengatakan bahwa dia pergi tampil, dan membuat sarapan untuk Tan Shen. Kyourong menerima email anonim, di dalamnya adalah foto Tan Shen dan An Xiaoyu pulang. Sepertinya setiap gerak-gerik mereka difoto diam-diam. Kyourong buru-buru memberitahu Tan Shen dan An Xiaoyu tentang hal itu. An Xiaoyu menasihati Tan Shen untuk mengumumkan hubungan, tetapi dia tetap tidak setuju. An Xiaoyu berharap Tan Shen memberinya alasan mengapa tidak bisa diumumkan. Tan Shen berpendapat bahwa An Xiaoyu telah melalui banyak kesulitan baru bisa mendapatkan hari ini. Beberapa berita negatif bisa membuat semuanya lenyap. Dia tidak peduli seberapa banyak dia dicoreng, tetapi tidak ingin An Xiaoyu terseret karena dirinya. An Xiaoyu mengerti niat Tan Shen, lalu berjanji padanya bahwa sebelum dia membuktikan dirinya, dia tidak akan datang menemui Tan Shen lagi tanpa izin. Waktu berlalu cepat, sudah 1 bulan, An Xiaoyu dan bandnya semakin terkenal. Tetapi Tan Shen sangat sedih karena sejak difoto diam-diam saat itu, An Xiaoyu belum pernah datang menemuinya sekalipun. Syuting hari ini meskipun sangat lancar tetapi Tan Shen sangat tertekan. Dia sendirian di taman belakang lokasi syuting menelepon An Xiaoyu tetapi teleponnya dimatikan, semakin membuatnya sedih. Saat ini, ada seseorang mengenakan kostum beruang datang membawakan kue ulang tahun untuk Tan Shen. Melihat kue itu, Tan Shen yakin orang di dalam kostum beruang adalah An Xiaoyu karena hanya dia yang tahu dia suka makan kue ulang tahun dari toko ini. An Xiaoyu tahu Tan Shen tidak mau mengumumkan hubungan, jadi hanya bisa menemuinya dengan cara ini. Penggemar fanatik Mai Luoyi datang ke lokasi syuting Tan Shen untuk bertindak. An Xiaoyu menyadari penggemar fanatik ini sudah terluka karena menghalanginya. Feng Weiliang datang mengunjungi rumah sakit, kebetulan melihat Tan Shen dan An Xiaoyu sedang bermesraan. Feng Weiliang lalu menelepon Lusin, mengatakan bahwa Tan Shen mengalami kecelakaan di lokasi syuting, sekarang ada di rumah sakit dan memberitahunya nomor kamar. Lusin mendengar Tan Shen mengalami masalah langsung sangat khawatir, menutup telepon segera dan berlari ke sana. Feng Weiliang melihatnya jadi sangat sedih. Lusin datang ke kamar rumah sakit, sangat terkejut melihat yang terluka adalah An Xiaoyu. Kemunculan An Xiaoyu di lokasi syuting untuk melindungi Tan Shen menjadi trending topik. Lusin meminta Tan Shen memikirkan cara mengatasinya. Tan Shen menasihati Lusin sebaiknya peduli pada Feng Weiliang. Ini adalah hal terakhir yang dilakukan Feng Weiliang untuk Lusin. Setelah ini dia tidak akan berhubungan lagi dengan Lusin. Dia sudah mengajukan permohonan ke perusahaan untuk pergi studi di luar negeri selama 1 tahun dan sudah disetujui. Feng Weiliang hanya punya satu permintaan, berharap Lusin bisa memeluknya untuk terakhir kalinya. An Xiaoyu terluka membuat penggemar marah. Tan Shen sudah mengakui hubungan asmaranya dengan An Xiaoyu di depan media.
An Xiaoyu mendengar berita itu langsung sangat terharu dan mencium Tan Shen. Siapa sangka Fang Wei muncul di saat yang tidak tepat, merusak momen manis mereka berdua. Fang Wei ingin membantu Tan Shen menyelesaikan masalah dengan mudah dengan pelaku. Tan Shen bertanya dia melakukan itu sebagai apa. Fang Wei mendengarnya lalu sangat sedih. Saat ini Tan Shen secara terbuka mengakui hubungan dengan An Xiaoyu di depan semua orang, tetapi tidak mau mengakui ibu ini. Fang Wei bertanya pada Tan Shen dampak apa yang akan ditimbulkan oleh pengumuman hubungan di depan semua orang, berapa banyak upaya yang dia butuhkan baru bisa menyelesaikan masalah ini. Tan Shen membantah Fang Wei, dia sudah memilih maka akan menanggungnya, tidak perlu dia menyelesaikannya. Fang Wei menghela napas tak berdaya lalu pergi. An Xiaoyu menasihati Tan Shen bahwa Fang Wei hanya ingin peduli padanya, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tan Shen mengerti di dalam hati, An Xiaoyu meminta Tan Shen kembali ke lokasi syuting. Lukanya tidak apa-apa dan bisa mengurus diri sendiri. Tan Shen mendengarnya lalu terpaksa pergi dengan berat hati. An Han mencari An Xiaoyu. Dia sudah membeli kembali seluruh 60% saham Aike untuknya. Sekarang Aike adalah milik An Xiaoyu, berharap dia membawa Ben kembali ke sana. Setelah ini semua kegiatan Aike diputuskan oleh An Xiaoyu. Pagi-pagi, Fang Wei sudah membuat sup dan membawanya untuk Tan Shen, tetapi dia sama sekali tidak berterima kasih. Fang Wei kecewa, lalu mengeluarkan sepasang sepatu hak tinggi putih. Terakhir kali saat melewati toko lelang, dia melihat sepatu ini lalu membelinya. Fang Wei masih ingat ini adalah hadiah ulang tahun yang dia berikan kepada Tan Shen saat dia berusia 18 tahun. Tidak menyangka dia masih menyimpannya. Fang Wei tahu Tan Shen sudah berkorban banyak demi An Xiaoyu, tidak mengerti mengapa dia tidak mencari bantuannya. Hal-hal itu sepenuhnya bisa dia selesaikan. Fang Wei merasa kasihan pada Tan Shen karena dia sudah menahan terlalu banyak kekesalan dan berbicara tentang arti desain sepatu hak tinggi ini. Pita biru melambangkan cinta yang paling sederhana. Berharap Tan Shen memakai sepatu ini untuk menemukan cinta paling sederhananya. Sebenarnya, Tan Shen selalu ingin memaafkan Fang Wei, tetapi dia ikut campur dalam kehidupan dan pekerjaannya berkali-kali membuatnya sangat tidak nyaman. Tan Shen juga tahu sifat ayahnya tidak ada hubungannya dengan Fang Wei. Dia pergi juga karena ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, tetapi dia masih butuh waktu. Mendengar kata-kata Tan Shen ini, Fang Wei sangat terharu. Dia sudah menunggu bertahun-tahun, sekarang masih akan terus menunggu. Lusin untuk mempertahankan Feng Weiliang, sekarang menempel padanya untuk menjadi asisten. Tetapi Feng Weiliang justru sangat meremehkannya. Dulu dia mencintai Lusin seberapa banyak, sekarang dia semakin meremehkannya sebanyak itu. Feng Weiliang mengatakan bahwa Lusin terlalu ragu-ragu dalam masalah percintaan, tidak berani maju, tetapi perasaan justru mengandalkan dorongan hati itu. Feng Weiliang pamit pada Lusin, dia memeluk erat Feng Weiliang, menciumnya dan menyatakan cinta. Feng Weiliang mendorong Lusin menjauh. Di matanya, dia tidak berbeda dengan memberi belas kasihan padanya, jadi dia tidak butuh. Agar Feng Weiliang melihat ketulusan hatinya, Lusin mengundurkan diri dari media lereng untuk menjadi asistennya. Meskipun di mulut tidak setuju, tetapi di dalam hati dia sangat gembira. An Xiaoyu untuk memperingati pertama kali bertemu Tan Shen, memposting sebuah kiriman di Weibo. Disertai foto dia menariknya untuk berfoto saat itu. Tan Shen melihat foto ini terlalu jelek, lalu mengambil ponsel An Xiaoyu bermaksud menghapus unggahan, tetapi tidak sengaja melihat akun kedua An Xiaoyu yang bernama Cintaku dan Bintangku. Dia ingat akun ini adalah penggemar lamanya, pernah membantunya menghadapi tidak sedikit anti-fan. Sepertinya An Xiaoyu sudah mengikutinya sejak lama sekali. Fang Wei datang ke apartemen mencari Tan Shen, ingin dia pindah tinggal bersamanya. Tetapi hal ini Tan Shen harus diskusikan dengan An Xiaoyu. Tan Shen sedang melihat naskah, ada dua drama yang mengundangnya menjadi peran utama wanita. Dia sedang memilih mana yang cocok. Fang Wei berpendapat Tan Shen seharusnya mencari manajer profesional akan lebih baik. Dia akan mencarikan orang yang cocok untuk Tan Shen. Dia sedang bimbang tidak tahu harus memilih berakting atau menjadi manajer untuk An Xiaoyu. Fang Wei menganalisis untuk Tan Shen. An Xiaoyu adalah seorang musisi. Ini adalah bidang asing bagi Tan Shen, belum tentu dia melakukannya dengan baik. Tetapi Tan Shen justru sangat berbakat akting, oleh karena itu dia menasihatinya tetap melanjutkan pekerjaan sebagai aktris. Lagu Fencing milik An Xiaoyu sudah masuk nominasi penghargaan musik Kimku tahunan. Ini adalah pencapaian yang sangat bagus, bisa dengan mudah menandatangani kontrak dengan perusahaan musik yang sangat baik. Fang Wei yakin Tan Shen pasti tidak ingin An Xiaoyu hanya terkenal dengan satu lagu seperti Bintang Jatuh, melainkan bintang yang bersinar selamanya. Dan Zog Media adalah perusahaan musik yang sangat cocok. Tan Shen mengatakan bahwa dia tidak bisa memutuskan untuk An Xiaoyu. Tunggu dia kembali lalu berdiskusi. Tan Shen dan An Xiaoyu sedang memasak di rumah, lalu Fang Wei dan An Han datang. An Han tidak menyangka An Xiaoyu tinggal di apartemen sekecil itu, merasa sangat bersalah. Saat makan,
Fang Wei menyarankan An Xiaoyu dan bandnya menandatangani kontrak dengan Zog Media. Dia secara resmi mewakili perusahaan mengundang An Xiaoyu bergabung. An Han tidak setuju, ingin An Xiaoyu datang ke IK Entertainment. An Xiaoyu menjelaskan bahwa dia tidak punya niat mengelola IK, juga tidak ada rencana bergabung dengan perusahaan manapun. Dia dan bandnya ingin mengandalkan kemampuan untuk meraih kesuksesan. Fang Wei mengucapkan selamat lagu fencing milik An Xiaoyu masuk nominasi penghargaan Kim Ku. An Han menunjukkan rasa meremehkan, hanya masuk nominasi saja, bukan memenangkan penghargaan. An Xiaoyu mengatakan bahwa dia menerima bantuan ayahnya, memaafkan pengabaian ayahnya terhadap ibunya bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia tetap tidak melupakan alasan dia meninggalkan rumah saat itu. Meskipun masuk nominasi penghargaan Kim Ku bukan hal besar, tetapi ini adalah pengakuan yang belum pernah dia dapatkan selama bertahun-tahun ini. Hal ini membuatnya yakin dia tidak salah memilih jalan. An Han tahu bahwa kata-kata yang dia ucapkan barusan agak keterlaluan, sekaligus mengakui bahwa masuk nominasi penghargaan Kim Ku memang sangat pantas dibanggakan. Tan Shen membawa An Xiaoyu ke pusat perbelanjaan untuk memilih pakaian untuk upacara penghargaan Kim Ku. Pada acara perilisan film, Tan Shen melihat Lu Xin sedang berjalan bersama Feng Weiliang. Tidak disangka Lu Xin yang sombong malah menjadi asisten Feng Weiliang. Lu Xin bisa menanggung semua tingkah laku manja dia. Perasaan bukanlah urusan satu orang saja. Tan Shen menasihati Feng Weiliang bahwa jika dia menyukai Lu Xin maka balaslah perasaannya. Feng Weiliang masih takut Tan Shen dan Lu Xin adalah cermin baginya. Tan Shen mengatakan bahwa mereka tidak sama. Karakter Feng Weiliang dan Lu Xin saling melengkapi. Lu Xin sudah banyak berubah demi Feng Weiliang. Apakah dia takut terluka, jadi tidak berani mencoba? Tan Shen mendorong Feng Weiliang agar lebih percaya diri, yakin mereka akan bersama untuk waktu yang lama. Lu Xin berniat melamar Feng Weiliang, tidak ingin melewatkan orang yang dia cintai lagi. Dia merasa sangat senang dan bahagia seperti ini. Lu Xin melamar Feng Weiliang setelah acara perilisan film. Feng Weiliang terharu menangis terseduh-seduh. An Xiaoyu ingin Tan Shen pergi menonton film yang dibintanginya bersamanya. Dia masih ingat pertama kali mereka bertemu di bioskop, juga duduk di posisi seperti sekarang. Setelah selesai menonton film, penggemar mencari An Xiaoyu meminta tanda tangan. Tan Shen bahkan sedikit cemburu. Keyourong datang ke Singapura mencari Wen Liang, memberinya sebuah album foto. Di dalamnya semua adalah foto dia selama bertahun-tahun ini. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal padanya, anggap saja sebagai akhir untuk masa mudanya. Fang Wei dan An Han sama-sama ingin An Xiaoyu tinggal di rumah mereka, tetapi dia menolak semuanya. Dia merasa tinggal bersama Tan Shen di sini sangat baik, sangat hangat. An Han akan menghadiri upacara penghargaan Kim Ku. Ini adalah momen bersejarah An Xiaoyu, dia pasti tidak bisa melewatkannya. An Xiaoyu sangat gembira mendengarnya. An Xiaoyu bersama Tan Shen menghadiri upacara penghargaan Kim Ku. Band ASO milik An Xiaoyu memenangkan penghargaan. An Han sebagai pembaca acara naik ke atas panggung memberikan penghargaan kepada An Xiaoyu dan anggota band. An Xiaoyu dan anggota ASO juga menampilkan lagu fencing di tempat. Penonton sangat antusias. Setelah selesai pertunjukan, An Xiaoyu sekali lagi berterima kasih kepada Tan Shen yang telah membantunya melewati masa-masa kelam itu. Lalu mengungkapkan bahwa dia hanya ingin berada di sisi Tan Shen setiap detik dan menit sisa hidupnya. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Jika merasa bagus berikan aku satu tombol suka. Jangan lupa tekan tombol langganan saluran, tekan lonceng untuk menunggu film-film terbaru ya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.